Oke. Ah, Baik, selamat malam semua. Sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru ya. Ini berarti adalah pertemuan kita yang pertama ya, Bible class kita yang pertama di tahun 2021 ya. Saya bersyukur ya kita boleh kembali bersama-sama belajar. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan supaya sepanjang 2021 kita juga memulai dengan firman Tuhan dan kita dipimpin oleh firman Tuhan dan bahkan kita akan disertai ya oleh kebenaran firman-Nya. Nah, baik pada malam hari ini secara khusus saya akan membahas satu tema yang sebenarnya dari pertanyaan ya, berkaitan dengan bagaimana kita bisa melihat keterbukaan, kejujuran. Nah, dan kemudian saya kasih satu tema yaitu white lies ya, atau bohong putih gitu kira-kira ya. Sesuai dengan apa yang kita sudah baca di dalam Amsal khususnya dalam perikop gerakan membaca Alkitab ini GBA. Dalam kitab Amsal saya berusaha mencari ini apa seri-seri etika lah kira-kira ya. Nah, berkaitan dengan sehari-hari bagaimana kita menghadapi dan menyikapi. Tentunya kita akan melihat dari perikop-perikop dan naratif lainnya di dalam kitab suci ya, sebagai satu kelengkapan ya, satu keutuhan di dalam mengerti setiap hal yang terjadi ya. Dalam hal ini bohong putih kira-kira begitu ya, atau dengan kata lain kita berbohong untuk hal yang baik gitu ya, berbohong untuk hal yang baik, kira-kira boleh atau tidak gitu ya. Nah, sekarang pada awalnya ada yang saya memberi kesempatan pada kita, ada nggak di antara kita yang pernah mengalami satu kondisi ya, berkaitan dengan ini, saya terpaksa nih Pak, saya berbohong nih ya, tapi bukan untuk hal yang jelek sih, tapi saya terpaksa berbohong. Ada nggak satu orang mungkin yang berani, yang mau sharing lah ya, sharing ya, bukan untuk kemudian kita salahkan dan sebagainya, enggak, tapi saya kepingin lihat di dalam kehidupan kita, pergumulan kita sehari, kita berjumpa tidak dengan hal-hal seperti ini. Ada tidak? Ada yang bersediakah? Satu orang saja. Oke, silakan. Hilya ya, silakan. Dibuka dulu mic-nya, ya silakan. Gini Pak, Papa itu dia pengen pulang di Ambon, tiap kali bilang mau pulang, terus ya Pak, kita pulang aja ya sekarang, tapi nggak bisa Pak, ini lagi COVID. Nggak apa-apa, anakmu itu kan naik pesawat aman, pakai face shield, pakai masker, semua aman. Nggak bisa Pak, Papa kan sudah tua gini-gini. Nanti Pak habis vaksin ya, tapi kapan? Tenang Pak, sudah mau. Itu kan saya bohong Pak. Tenang Pak, sudah mau. Ini sudah dibagikan kok. Jangan khawatir, pokoknya sudah dekat. Soalnya Pak, kalau dia pikir masih lama, dia pikir nanti dia stroke gitu Pak. Okay. Jadi saya bilang, nanti Pak tenang, sudah dekat gitu. Supaya dia pengharapannya ada nanti lagi, oh belum nanti lagi gitu. Mungkin supaya dia sakit Pak. Saya nggak tahu itu benar atau salah. Oke. Terima kasih Hilya untuk sharingnya. Nah, sekarang satu, saya kasih satu ya tanggapan dari teman-teman sekalian. Siapa yang bersedia menanggapi? Jangan panjang-panjang juga ya. Silakan memberi tanggapan kalau kondisi seperti yang dilakukan oleh Hilya. Tanggapannya sederhana aja. Menurut Bapak Ibu sekalian yang bersedia memberi tanggapan, bagaimana melihatnya? Apakah hal itu dipandang baik atau itu suatu ya tidak benar? Ya, mungkin kira-kira begitu, dan sedikit apa kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian mengapa demikian? Ya, coba kita ada satu orang memberi tanggapan. Ada nggak yang bersedia? Kalau ada silakan. Ada? Siapa yang bersedia memberi tanggapan? Tidak ada? Oke, kalau gitu saya minta saja. Oh, ada ya? Pak Richard ya dia yang angkat tangannya? Bukan ya? Oh, bukan, sorry. Saya kira Pak Richard angkat tangan.
Ya udah, kalau belum ada yang bersedia, oke, saya minta ini deh, tanggapan dari Pak Buyung deh, Pak Buyung, coba Pak Buyung. Singkat saja, menurut Pak Buyung kira-kira bagaimana situasi tersebut? Nah, tadi itu ada ya, orang tua Kalau ya. Jadi Pak Buyung mungkin bisa mewakili iya, orang tuanya gitu ya, kira-kira. Menurut Pak Buyung iya. kira-kira sedikit aja. Ya, menurut saya sih itu hal yang apa ya? Bagi saya nggak apa-apa gitu loh. Karena ada kepentingan dari hal yang lebih baik untuk menjaga kondisi papa mungkin ya, untuk menjaga kondisi papa. Memang tidak disebutkan itu jauh, masih lama, tapi sudah dekat kan, memang sudah dibagikan gitu loh, mulai dibagikan gitu. Menurut saya sih nggak apa-apa ya. Dalam konteks seperti ini nggak apa-apa gitu. Kan melihat Oke. kesehatan orang tua seperti itu. Terima kasih. Itu Ya. tanggapan saya. Ya, terima kasih Pak Buyung juga untuk tanggapannya. Dengan singkat kata gitu ya, mungkin saya lebih mengatakan tidak apa-apa dalam arti bisa dipahami lah ya, bisa dimengerti ya situasi dan kondisinya. Oke ya. Nah, sekarang saya mau lanjutkan lagi dengan satu statement kalau ini ya, satu statement. Yang namanya kebenaran ya, apakah di dalamnya boleh ada sedikit nggak benar? Ya, saya kalau di dalam awal-awal saya selalu suka memberikan statement dulu. Nah, statement ini untuk menyatakan paling tidak ya, paling tidak Bapak Ibu sekalian itu kalau sudah grasp atau tangkap statement ini, prinsip ini, paling tidak ya dalam segala situasi yang ada beda-beda tapi bisa ngerti ya bagaimana seharusnya gitu ya. Yang firman Tuhan itu boleh nyatakan kepada kita karena saya dasarnya juga di dalam firman Tuhan. Yang namanya kebenaran, apakah dia boleh ada tidak benar sedikit? Nah, saya percaya ini tidak susah untuk kita mengerti. Maka kita semua akan sepakat dan berkata, tidak Pak, yang namanya kebenaran yang tidak boleh ada tidak benar sedikit. Begitu kan ya? Nah, Allah kita adalah Allah yang benar, Allah yang kudus adanya. Oleh sebab itu, ketika ada tidak benar sedikit saja, maka itu sudah menyebabkan yang namanya Adam dan Hawa itu diusir keluar, kan gitu ya. Dosa Adam dan Hawa itu bukan banyak, tapi cuma satu. Tapi satu itu sudah banyak karena dari tidak ada, gitu ya. Dari tidak ada ya, satu dari tidak ada dosa, satu dibagi nol. Kalau di dalam matematika satu bagi nol sudah banyak sekali, tak terhingga begitu kan ya. Nah, jadi kita lihat yang namanya kebenaran itu tidak bisa dinodai oleh sedikit pun yang namanya tidak benar. Ya. Nah, di dalam sistem kita, di dalam budaya kita, mungkin di dalam seluruh hidup kita, itu kita sudah masuk di dalam satu kondisi yang menyebabkan mungkin banyak hal itu terjadi sehingga yang namanya ini loh, apa setengah benar lah atau half truth itu ya bolehlah diizinkan half truth gitu ya. Nah, itu yang pertama yang saya mau bahas. Nanti saya ada posisi kedua lagi yang akan membawa kita melihat lebih jauh ya. Ini pertama. Half truth apakah itu sebuah truth atau setengah benar itu apakah kebenaran? Nah, maka kita bisa mengerti sebenarnya setengah benar itu bukan kebenaran. Tetapi di dalam kondisi kita mungkin kita bisa memahami. Jadi bagaimana kita memahami kerangka ini nanti kita sama-sama lihat. Nah, saya akan sharingkan dulu. Kita akan lihat banyak sekali nats ya dari Amsal dan juga nanti dari beberapa narasi juga ada ya nats lainnya. Saya akan share screen sebentar ya. Baik, saya share screen salah. Sebentar. Share screen. Sini share screen. Oke, ini share screen. Oke, baik. Apakah sudah kelihatan ya? Nah, ini saya share screen. Sebentar ya. Oke, begini ya. Lanjut dulu. Sekarang saya akan mengajak kita bersama-sama lihat begini. Ya, ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang kemudian saya akan melihat juga apa yang dicatat di dalam Amsal, ya berkaitan ya dengan yang namanya ini ya kebenaran ini ya atau kejujuran.
Matius 5 ayat 37 itu Tuhan Yesus itu mengajar bahwa jika iya, katakan hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, ini Tuhan Yesus mengatakan satu pengajaran yang menurut saya sebenarnya sangat jelas, sangat simple dan sangat mudah dimengerti. Ya, tetapi untuk melaksanakannya di dalam setiap konteks kehidupan kita, waktu ada pergumulan, nah ini mungkin tidak mudah. Ya, pergumulan mungkin di sana ada kesulitan. Sehingga kejadiannya itu yang bisa terjadi terbalik gitu ya. Kadang harusnya bilang ya, tapi kita terpaksa bilang tidak. Sebaliknya juga, mesti bilang tidak, tapi ya gimana lagi ya, mau nggak mau saya jadi bilang iya. Ya, nah ini pergumulan yang terjadi. Ya, tapi semestinya dikatakan kalau ya bilang ya, tidak bilang tidak. Ya, nah ini ada satu di dalam saya suka sekali ya mengenai kebenaran ini. Saya suka pakai satu pengajaran di dalam kebudayaan Tionghoa kuno gitu ya, yang mengatakan bahwa kalau kamu tentang kebenaran ya, kamu tahu, kamu bilang oh tahu. Kalau kamu tidak tahu, kamu bilang tidak tahu. Ya. Kalau itu namanya apa? Itu namanya tahu. Ya, kalau tidak bilang tidak tahu, tahu bilang tahu. Itu namanya tahu. Gitu ya. Itu maksudnya kebenaran ya. Sesuatu yang benar itu seperti itu. Ya. Tapi kita lihat ini di dalam konteks kebudayaan Tiongkok kuno, ada wahyu umum yang diberikan Tuhan, mereka mengerti sesuatu tentang ya ini ya, pengetahuan. Tapi di dalam bagian ini, Kristus di dalam wahyu khusus ini melampaui apa yang dinyatakan di dalam wahyu umum. Ya, Kristus mengatakan di dalam konteks ini bukan cuma sekedar tahu, tapi bersikap. Bersikap. Ya, kalau tadi tahu bilang tahu itu kita masih dalam sebuah pengetahuan. Ya, pengakuan tahu bilang tahu, tidak bilang tahu. Tapi kalau di dalam sini sudah mengatakan satu prinsip saya ya dan saya tidak. Nah, ini lebih dalam lagi, jauh ke dalam hati. Ya, karena orang yang tahu itu di dalam konteks pengetahuan, ya. Tapi kalau dalam sebuah sikap hati kita mengatakan sesuatu itu sudah masuk di dalam hati, ya. Nah, ini di dalam Amsal itu kita boleh melihat Amsal juga mengatakan satu hal yang sangat boleh dikatakan itu termasuk sangat ini ya, sangat apa itu jelas sekali bahwa orang yang dusta bibirnya itu kekejian bagi Tuhan. Tapi lawannya itu orang setia. Setia berarti dia jujur, dia tidak berdusta. Itu dia dikenan oleh Tuhan. Jadi di sini jelas bahwa yang namanya bohong, yang namanya dusta, itu Tuhan tidak suka. Tuhan tidak mau orang-orang itu berdusta. Ya. Nah, jadi di sini ada satu pengantar yang saya kira bisa membawa kita melihat apa yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Itu Tuhan ingin kita mempunyai satu hati yang jujur, satu hati yang lurus, yang kemudian membawa kita menjadi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Ya, sekarang saya akan melanjutkan. Berikutnya adalah, nah ini 6 perkara di dalam Amsal yang dibenci Tuhan. Sekali lagi ya, ini saya mau menunjukkan beberapa hal di mana firman Tuhan menyatakan kepada kita Tuhan tidak senang terhadap yang namanya itu dusta. Ini ada 6 perkara yang dibenci Tuhan. Perhatikan, bahkan 7. Nah, di dalam 7 ini kita akan menemukan ada kata dusta itu bahkan 2 kali. Ya, yaitu yang mata sombong dan seterusnya saya tidak baca. Lidah dusta itu pertama, terus yang bagian akhir itu saksi dusta. Ya, jadi artinya kebenaran yang dinyatakan di dalam kitab suci itu bersifatnya itu adalah sesuatu yang final, sesuatu yang boleh dikatakan kebenaran itu mutlak. Sekali lagi ya, kebenaran itu mutlak, tidak relatif. Nah, di dalam kebenaran yang mutlak, kita harus belajar bagaimana kita memposisikan diri kita dengan benar tentunya, bukan setengah benar atau 90% benar dan seterusnya. Baik, saya lanjutkan. Nah, kita lihat berikutnya adalah, nah sekarang kita mulai masuk ya, kira-kira situasi yang kita hadapi ya. Sekarang kita masuk situasi ini. Ya,
kita menghadapi banyak situasi, Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu sekalian. Situasi itu apa? Yang mengatakan gini loh, sedikit bohong bolehlah ya, sedikit, jangan banyak-banyak ya. Kalau banyak mungkin ya enggak ya, sedikit bohong dibolehkan. Misalnya begini, ini beberapa contoh yang umum ya, beberapa contoh umum bisa banyak. Tadi sudah dikasih tahu ya, saya mengambil beberapa contoh, misalnya sekretaris itu ya bilang ya melindungi bosnya yang nggak ingin diganggu, ada orang mau ketemu bilang bos nggak ada, kan gitu kira-kira. Bisa dipahami enggak? Nah, kalau kondisi kita bisa bilang, wah bisa dipahami. Iya toh, kalau bosnya sudah bilang, jangan, saya nggak mau ketemu sama orang, sekretaris saya bilang, bosnya nggak ada. Itu yang paling mudah ya, daripada kita bicara panjang-panjang, oh bosmu ada enggak? Oh ada, tapi nggak bisa diganggu dan sebagainya. Oh ya cobalah ini, coba ini. Nah, banyak orang tidak mau, lebih baik dia ngomong apa? Oh nggak ada, ya nggak ada, pergi. Apa? Gampang sudah pergi kan, sudah langsung orang oh pergi ya nggak usah. Padahal ada di dalam gitu ya. Kemudian juga ini ya, sales ya. Nah, sales bukan tidak boleh promosi, tapi yang saya maksud sales ini promosinya melebihi. Barang itu kualitasnya itu sebenarnya KW3 misalnya, tapi dia promosinya kayak barangnya itu KW1 ya, KW1. Jadi ini KW1. Padahal barangnya itu KW yang ketiga, kualitas yang ketiga. Nah, ini pun bohong. Yang penting laku, yang penting jual, ya, nggak peduli ya. Nah, sudah ketemu lagi yang namanya produk apa tuh pembeli ya. Kadang pembeli itu oh harga ini KW1, ya benar kualitas bagus, ori ini, tapi harganya murah, promo. Biasa kita juga suka ya, wah sudah ori harganya murah, bolehlah saya beli. Ternyata bukan ori gitu ya, misalnya KW gitu ya. Yang lebih cilaka sudah barangnya KW dijual ori harganya, nah itu lebih parah lagi ya. Nah kita kalau misalnya kita lihat yang ini yang dimaksudkan ini adalah mungkin yang pertama tadi ya, wah saya mempromosikan barang saya, KW-nya itu bukan barang ori, ya, tetapi saya jual seperti ori, tapi harganya memang harga yang murah sehingga supaya laku, kan bohong dikit lah supaya barangnya laku. Dan yang ketiga, ini pelamar ya, orang yang melamar kerja mungkin tulisnya banyak sekali semua bagus-bagus gitu, mungkin belum tentu juga benar gitu ya, dan sebagainya. Ini kira-kira kondisi yang ada. Nah kalau kita bohong sedikit bolehlah. Kenapa? Karena mereka merasa toh saya tidak merugikan siapapun menurut mereka. Sedikit ya, saya tidak ada niat ya sampai bagaimana lah ya, untuk orang lain dan sebagainya, menyakiti, melukai dan sebagainya. Nah, tapi ini lebih ke arah ya sesuatu yang lumrah sepertinya ya, sesuatu yang biasa saja itu terjadi. Ya, ini adalah situasi. Nah, ada di dalam etika itu salah satu jenis etika itu namanya situational ethics. Situational ethics itu maksudnya etika yang berdasarkan situasi. Jadi kalau misalkan situasi itu mendukung, ya membuat saya seharusnya itu tidak jujur, ya saya tidak jujur, enggak apa-apa. Kenapa? Karena situasi. Saya tidak tidak bisa lari dari kondisi dan situasi. Kalau misalkan saya tidak bohong, maka kondisinya akan lebih berat. Lebih baik dalam situasi ini saya berkata tidak jujur, enggak apa-apa lah. Ya, karena ini berkaitan dengan situasi. Ini ada setiap etika yang diambil berdasarkan situasi ya. Jadi etika situasi. Kita mengambil keputusan berdasarkan situasi yang kita hadapi. Nah, tapi bagaimana kita lihat? Tadi sewaktu kita lihat berdasarkan kebenaran itu bersifat itu kan mutlak, bukan diterapkan berdasarkan situasi. Kalau kebenaran firman Tuhan berarti oh ini cocok, jadi dicocok-cocokkan jadinya. Tidak, kebenaran itu bukan berdasarkan situasi cocok-cocokkan, tapi kebenaran itu harus dia ya justru menyatakan di berbagai situasi yang namanya kebenaran itu tetap harus benar, kan seperti itu kalau mutlak ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ya. Berikutnya saya mau melihat ini ya. Ini dunia kita itu mempunyai terpengaruh lah, lebih tepat mungkin saya mengatakan mereka terpengaruh itu untuk boleh melakukan ikut arus ya. Jadi kadang-kadang kita lihat ya, sebenarnya ikut arus itu bukan sesuatu yang yang disarankan begitu ya. Karena arus itu belum tentu benar ya. Kalau arus yang kita ikuti arus yang benar ya tidak menjadi masalah. Tetapi kebanyakan kita mengikut arus itu kebanyakan dalam konteks apa? Kebanyakan suara atau
orang yang menentukan lebih banyak, ya kita menjadi ikut arus dan harus seperti itu. Ya, memang di dalam berbagai situasi dalam kehidupan kita mungkin kita bisa menemukan ya, dalam situasi tertentu, bahkan juga dalam kehidupan negara dan sebagainya, kalau jalan sudah sulit dan sebagainya, ada yang namanya kita coba mengambil suara terbanyak. Ya, tapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang ideal, karena di dalam penyaliban Kristus yaitu juga karena suara terbanyak, salibkan Dia, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, nah kita mesti melihat di dalam berbagai ini ya, penuh dengan kehati-hatian, waspada juga, dan juga dalam tuntunan Tuhan tentunya. Ya, ini memang berat Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam kondisi etik ya, etika, kita kalau lihat dalam segala hal, kita memang melihat bahwa segala sesuatu yang sifatnya umum, semua orang melakukan, semua orang kemudian setuju, semua orang apa begitu ya. Nah ini kita harus memberikan satu perhatian, dan ketika kita melihat kalau memang itu adalah sebuah kebenaran sih tidak ada masalah. Tapi kalau memang itu bukan suatu kebenaran, maka sikap kita jadinya apa? Kita mesti kontra arus. Itu mesti kontra arus ya. Nah, kebenaran itu menuntut kita selalu untuk akhirnya apa? Akhirnya kita mesti memilih bagaimana kita bersikap, ya. Memilih bagaimana kita bersikap. Kalau kita belajar terhadap sebuah kebenaran, tetapi akhirnya kita tidak memiliki sikap, nah itu namanya kita sendiri akhirnya bukan menjadi murid dari kebenaran itu. Karena firman Tuhan berkata kan, kalau engkau adalah muridku, kau akan mentaati ya segala perintah-perintahku. Ya kan? Berarti bukan hanya mendengarkan tetapi menjadi pelaku firman. Nah, banyak orang yang mengikut arus, dia merasa enggak apa-apa lah, semua orang tahu melakukannya. Ini akan membentuk yaitu mentalitas ya, mentalitas. Saya katakan mentalitas itu licin ya. Dalam arti ya, banyak orang itu bisa berkelit dengan banyak sekali itu yang namanya apa ya, pendapat ya, segala hal yang mereka boleh alasan ya. Itu kemudian alasan itu bahkan bisa berbalik Bapak Ibu sekalian. Ya, sesuatu yang salah itu kemudian dengan seluruh pembelaan yang ada, dengan seluruh alasan yang dipaparkan, kemudian bisa menjadi kebenaran. Sekali lagi, nah ini yang bahaya. Bahaya itu adalah ketika yang namanya itu bukan truth atau half truth, ya kebenaran yang separuh itu, yang abu-abu itu, ya yang kita bilang mungkin katakan putih itu misalnya ya, itu kemudian secara perlahan diakui dan kemudian disetujui oleh banyak orang, dan pada saat itu dilemparkan dan menjadi sebuah opini yang ramai di masyarakat, yang dikatakan mungkin menjadi opini publik begitu ya, ramai di masyarakat. Nah, itu yang salah akhirnya kemudian menjadi benar. Nah, ini berbahaya. Benar dalam arti menurut mereka tentunya, karena banyak orang. Nah, di sini dibutuhkan suara yang boleh berteriak. Oleh sebab itu dalam kitab suci kalau kita lihat ya, Tuhan itu ajaib. Saya selalu terkagum-kagum dan cara Tuhan. Tuhan itu dia melakukan satu cara yang berbeda dengan banyak orang. Ketika semua atau masyarakat itu ya, umat Tuhan bahkan semuanya itu yang mayoritas, itu ketika semuanya itu dalam posisi yang menurut mereka benar, yang dianggap benar menurut pandangan mereka, maka Allah justru memunculkan satu, tidak banyak, minor, tapi suaranya keras, teriak keras. Dengar nggak? Nggak dengar. Kenapa? Sedikit. Tapi Allah di sepanjang kitab suci kita lihat, Allah tetap melakukan hal itu. Jadi artinya gini Bapak Ibu sekalian, meskipun suara itu cuma sedikit, satu, tetapi jikalau itu kebenaran, maka dia akan tetap di sana selamanya. Nah ini yang Tuhan, yang menjadi concern Tuhan, firman Tuhan yang juga kita belajar selama ini begitu. Jadi ketika kita menjadi murid Kristus, kita mau menjadi apa? Kita mau menjadi orang-orang yang ngerti. Ya, firman Tuhan bilang apa, dan saya belajar ya sebisa mungkin, semaksimal mungkin dalam pimpinan Tuhan, saya boleh melakukan firman Tuhan. Apakah saya sempurna? Tidak. Hamba Tuhan pun tidak sempurna termasuk saya. Bisa nggak salah? Bisa nggak jatuh? Bisa. Tapi kita jangan pakai itu menjadi alasan. Satu kali seorang berdatang ya, kemudian dia berkata gitu ya, ini waktu saya sekolah gitu ya, di kampus ya, waktu di STT begitu ya. Kemudian ya dijelaskan, wah kita ini siapa ya? Daud saja itu berbuat dosa. Siapa kita? Nah, kemudian dalam bagian ini kita semua diingatkan, kita tidak boleh lihat dalam problem seperti itu.
Ya, kita tidak boleh lihat bahwa Yusuf aja berbuat dosa, apalagi saya. Nah, kita justru harus dengan sikap yang sebaliknya, bukan kita membenarkan dosa itu, nah, tetapi kita lebih lihat apa? Takut dan gentar, jangan sampai kita jatuh. Gitu ya. Nah, ini satu kebenaran bisa dipakai ya, kadang-kadang bisa bahkan dibelokkan untuk kepentingan yang kurang baik. Nah, sekarang maka orang mengatakan ya bahwa seks pranikah, misalnya contoh, bukan percabulan. Nah, ini menjadi satu hal yang kemudian dikatakan menjadi satu apa? Disebarkan menjadi sebuah kebenaran. Sebenarnya ini sebuah kebohongan. Tapi ketika itu sudah diterima menjadi satu opini publik yang ramai, maka orang-orang yang terbalik yang mempertahankan kekudusan seks sebelum menikah malah yang dianggap aneh. Kamu ini tidak benar. Terbalik. Loh kenapa? Nah, iya, karena semestinya tidak apa-apa. Iya toh, kalau kamu mesti yang jadi kudus taat firman Tuhan, ya sebelum menikah tidak boleh melakukan seks, maka di situ yang benar seharusnya, tetapi justru dipandang tidak benar. Nah, ini menjadi satu hal. Sehingga akhirnya kalau orang mengikuti arus, ya tidak apa-apa lah. Ya, tidak apa-apa lah dan sebagainya. Terus ikut arus dan kemudian bahkan jatuh di dalamnya. Udah jatuh akhirnya kalau udah menerima itu sebagai hal yang biasa, tidak rasa itu berdosa. Nah, ini lebih parah. Ya, ini lebih bahaya. Nah, tapi kita sebagai orang-orang yang benar, kita mesti sadari bahwa di dalam kemungkinan hal-hal yang seperti ini, ya, ketika kita ada lubang bisa jatuh di dalamnya, kita berusaha untuk berkata setia, ya tetap jujur di hadapan Tuhan, ya. Nah, kita lihat ya. Nah, kemudian ada orang juga misalnya berkatakan tadi ya, ini mirip ya, daripada saya apa namanya menolak berjumpa dengan seseorang, ya lebih baik saya anu aja lah. Lebih sopan saya, lebih sopan kok saya bilang aja enggak ada. Ya, bilang aja enggak ada. Nah, ini tadi mirip ya. Kira-kira ini beberapa hal yang coba saya bagikan. Kita boleh lihat ya kondisi kita seperti ini, tapi kita tidak mau ya di dalam kondisi yang seperti ini akhirnya kita ikut arus ya. Tapi kita belajar untuk apa? Untuk tetap setia bagaimana yang Tuhan ingin kita lakukan. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini juga beberapa alasan. Saya tanya kembali kepada kita semua. Dua pertanyaan ini, ya, dua pertanyaan sekaligus alasan. Bohong putih kecil, ya, bohong putih lah ya. Sering dikatakan untuk menjaga perdamaian, betul nggak? Nah, ini jawab masing-masing aja ya. Kita pikir, masing menjawab dan berpikir, nggak usah langsung ya dan tidak. Memang ini untuk rangsangan ya, kita berpikir ya. Kamu kenapa bohong? Tidak apa-apa, sedikit saja kita bohong. Ini untuk apa? Supaya damai, tidak ribut, supaya keadaan terkendali, situasi baik. Atau bagian kedua, apakah mengatakan kebenaran ya akan menghancurkan perdamaian? Misalnya kita mengatakan sesuatu yang benar, lalu akhirnya timbul tidak ada damai. Nah, karena sesuatu yang benar kemudian tidak damai, lalu kita mengatakan apa? Ya sudah, kalau gitu bohong saja. Bisa tidak? Ya, saya lanjut. Ya, sebenarnya jawabannya dari yang penjelasan saya prinsip itu tadi sudah jelas ya, karena kebenaran mesti mutlak, nah, mungkin ya. Tapi saya simpan ini ya, Bapak Ibu sekalian menjadi perenungan ya. Jadi artinya kita lihat, kalau kita mau katakan segala sesuatu dalam hidup kita, saya melakukan ketidakjujuran atau saya bohong supaya damai. Nah, pikirkan sebaliknya. Apakah dengan saya mengatakan benar dan memang akhirnya tidak damai, apakah itu juga sebuah kesalahan atau dosa? Ya. Nah, Alkitab itu menyatakan kepada kita, kadang-kadang ini kan pilihan ya, pilihan ya. Tapi Alkitab itu menyatakan kepada kita itu justru apa? Kita mesti ya minta Tuhan hikmat ya, dan juga kita sebagai orang itu menjalankan dua-duanya. Kita itu juga membawa kebenaran dan membawa kedamaian. Ya, itu Zakaria 8 ayat 19. Maka cintailah kebenaran dan kedamaian dan damai, ya. Orang kalau misalkan dia mau damai tapi pakai cara tidak benar, itu Alkitab tidak setuju. Oke? Nah, sebaliknya ya, sebaiknya kalau misalnya kita katakan ya bahwa kondisi orang-orang misalnya yang pro ya, yang setuju dengan ya bohong putih ya. Kalau saya bohong itu karena saya mengasihi, nah ini juga tidak masuk. Ya, karena justru kebenaran itu harus diungkapkan di dalam kasih. Itu firman Tuhan dinyatakan dengan jelas di Efesus 4 ayat 15. Nah, jadi sebagai anak-anak Tuhan kita mesti lihat ketika Allah mau kita itu menjadi
orang-orang yang benar, ya, orang-orang yang jujur, maka Tuhan ingin kita bisa melakukan dua-duanya. Ya, bagaimana kita menghadirkan kebenaran dan juga kita membawa damai. Sulit enggak? Wah, sulit. Ya, sulit. Kadang kenapa kok sulit? Karena begini. Ada sesuatu yang mungkin terjadi dalam lingkungan kita, komunitas kita, lingkungan kita, keluarga kita, masyarakat kita, ya, mungkin gereja kita, itu adalah sesuatu yang mungkin sudah lama dan itu menjadi sebuah tradisi. Dan mungkin ketika tradisi itu tidak benar, tapi sudah diterima, sudah diterima. Nah, pada saat itu sudah diterima, itu menjadi sesuatu yang susah. Ya, maka tidak heran di dalam beberapa teori, ya, ini teori di dalam kenegaraan. Ya, saya enggak terlalu ahli sih ya, tapi saya pernah dalam satu kelas di-sharingkan ya oleh dosen begitu ya. Salah satu yang saya tahu itu adalah dalam keadaan yang demikian itu biasa kalau mau mengubah secara drastis itu kalau negara dan sebagainya mereka pakai jalan yang namanya revolusi. Revolusi. Nah, revolusi ada yang jahat, ada yang revolusi kebanyakan sih. Banyak revolusi itu kebanyakan agak ini ya, kenegaraan agak menghalalkan segala cara begitu ya. Nah, tapi kita lihat ya, ketika Tuhan Yesus di tengah dunia ini, ketika Ia membawa kebenaran dan Ia juga membawa perdamaian, Allah melakukan apa? Allah melakukan satu jalan yang yaitu jalan salib, Bapak Ibu sekalian. Ya, justru ketika ini adalah cara yang di luar ya, yang kita sedang pikir apa ya? Tuhan itu berkorban. Ya, memang setelah dia berkorban, kita boleh lihat juga ada orang yang tetap menertawakan Tuhan. Betul enggak? Mereka yang tidak percaya dan sebagainya, mereka tetap pada kondisi yang demikian. Tetapi kita boleh lihat Allah tetap jalan dalam kebenarannya dan dia melakukan itu semua korbannya bagi orang-orang yang dikasih dia. Nah, sehingga Tuhan menyelesaikan semua dengan tuntas. Nah, sehingga di dalam kehidupan kita ya, memang ada banyak hal ya kita jalan, tapi memang kebenaran itu ketika sungguh-sungguh itu harus dinyatakan kita belajar. Belajar apa? Belajar untuk boleh menyatakannya. Nah, dan boleh menyatakan kebenaran dan juga membawa damai. Ya, meskipun di dalamnya mungkin kita bisa ya dalam apa seperti apa yang Tuhan sudah boleh terima, kita mungkin bisa dalam konteks ini kita belajar berkorban. Ya, kita belajar berkorban. Oke. Nah, ini beberapa hal yang saya mau sharingkan yang bagian ini ya. Nah, saya mungkin lanjutkan dulu ya, saya lanjutkan dulu. Nanti di beberapa hal mungkin saya berhenti untuk memberi kesempatan bertanya, enggak usah sampai akhir ya. Ini saya jalan dulu aja. Nah, berikutnya adalah ini adalah seorang tokoh yang mengatakan bahwa berbohong itu ada yang bermoral, Bapak Ibu sekalian. Ya, bohong itu bermoral. Ini Sam Harris ya di dalam bukunya itu ya dia tulis ya. Ini adalah seorang new atheist ya. Nah, kenapa dia bisa mengatakan berbohong itu kok bermoral Bapak Ibu sekalian? Karena begini, menurut orang-orang yang ini ya, mereka yang mempunyai paham ateis ini bahwa etika dan moral itu akan ditangani lebih baik jika terlepas bahwa ada pencipta terlibat di dalamnya. Gitu kira-kira. Ya. Jadi kalau kita mau bicara soal ini ya, etika dan moral, sudahlah, Tuhan itu dikeluarkan dulu. Ya, yang namanya creation, jangan bicara soal itu ya, soal apa namanya? Pencipta itu enggak usah. Ya, atau kita mungkin sebut Tuhan ya. Menurut orang ateis ya. Kamu sebut itu Tuhan, silakan, enggak usah pakai dulu. Ya. Kenapa? Karena kita sedang bicara etika dan moral. Jadi enggak usah libatkan Tuhan, ya. Enggak usah libatkan Tuhan. Nah, bahkan kata dia, kebohongan itu penting kadang, perlu untuk apa? Kebangkitan intelektual. Gitu ya. Untuk kebangkitan intelektual, ya, untuk bisa dipakai sebagai alat. Nah, misalnya dia kasih beberapa contoh gitu ya. Berbohong yang bermoral gitu ya. Berbohong yang bermoral. Itu apa? Misalnya contoh yang paling terkenal itu adalah Nazi gitu ya. Ini Nazi di zaman Jerman itu ya, Hitler ya. Ketika dia mengetuk pintu Anda dan mau tangkap seorang yang sedang melarikan diri, ya, bagaimana jawaban Anda? Bagaimana jawaban Anda? Ya, dia mengatakan bahwa saat itu bohong itu perlu, ya, bohong itu perlu. Nah, bahkan di dalam kalau kita lihat di dalam catatan sejarah ya, gereja ya,
itu ada beberapa orang ya juga anak-anak Tuhan ya. Itu kalau saya enggak salah juga Corrie ten Boom mungkin terlibat di dalam pernah mengalami hal seperti ini ya. Ketika dia mungkin ditanya di sana oleh Nazi ini mau tangkap ya, dia melindungi orang-orang yang mau nasi, ditanya ada tidak, maka papanya si Corrie itu dia bilang nggak ada, di sini nggak ada. Nah di dalam tanda kutip kita boleh lihat dalam bagian ini situasi ini sebenarnya orang yang mau ditangkap sama Nazi ada di dalam, tapi dia mengatakan tidak. Kenapa? Karena dia mau melindungi. Nah, bagaimana kita nanti melihat bagian seperti ini? Nah, di mana kita waktu apakah ini situational ethics? Ini juga situasi atau bagaimana? Ya. Nah, di sisi lain kita bisa lihat kasus yang agak mirip di dalam kitab suci itu dinyatakan misalnya apa? Rahab, Bapak Ibu, betul nggak? Rahab itu dia sembunyikan orang Israel yang mengintai. Lalu pada saat itu datang orang tanya sama si Rahab, kamu lihat enggak? Ya, ada pengintai ini yang masuk ke negara kita. Maka dia bilang nggak ada, atau dia bilang sudah lari ke sana dan sebagainya ya. Artinya padahal orangnya sembunyi di dalam. Nah, bagaimana kita melihat ini? Ya, bagaimana kemudian Rahab itu juga dicatat di dalam kitab suci, bagaimana apa yang dilakukannya itu menjadi sesuatu yang berkenan. Nah, nanti kita sama-sama coba melihat bagaimana kita menyikapi hal ini. Apakah ini berarti bahwa boleh kok berarti dengan kejadian seperti ini kita langsung mengatakan semua disamaratakan menjadi umum berarti boleh, dengan demikian berarti boleh bohong. Apakah demikian? Ya. Nah, sekarang saya kembali ke sini ya. Ini konsepnya sih kalau yang kalau boleh berbohong dalam situasi tertentu ini konsepnya si Harris ini. Ya, si Sam Harris ini seorang new atheist ini. Ya, apakah Alkitab sama dengan dia? Ya, bagi Harris itu dia bilang begini, kita tuh bohong ya. Kalau apa? Kalau orang yang ditipu itu bahaya. Ya ngerti ya Bapak Ibu sekalian. Ini nih kalau dia nih enggak bisa ngomong benar sama dia. Pucuk yai. Tipu aja. Supaya apa? Kalau enggak bahaya. Enggak bisa dipakai tulus-tulus enggak bisa. Kita hajar aja. Ya, karena orang ini berbahaya. Dan tidak bisa dijangkau untuk kebenaran, enggak bisa. Ya. Nah, dia mempunyai pengertian ya si Haris ini. Dia bilang berkata bahwa menurut dia definisi bohong itu adalah apa? Itu bahwa kalau dia namanya berbohong bagi si Haris, dia penolakan untuk bekerja sama dengan orang lain. Jadi Haris mengatakan, saya kondisi berbohong bagi saya itu saya menolak kerja sama dengan orang lain. Kalau saya sudah ngomong begini ya saya enggak ada enggak perlu lagi saya ngomong yang jujur sama dia. Atau berarti juga menarik hubungan, jadi ya menarik hubungan ya. Nah, kalau dalam situasi orang tersebut itu tampaknya ya bisa membuat dalam kondisi kita tidak bisa hubungan tulus sama dia dan dia ada sikap yang berbahaya. Nah, ini berarti jalan kebohongan itu terbuka. Nah, maka dia dikatakan ini termasuk satu berbohong yang bermoral. Ya, berbohong yang bermoral. Nah, dalam bagian ini kita ada istilah tadi bohong putih, ini namanya berbohong yang bermoral. Ya, bohong yang bermoral. Nah, kondisi yang dibawa oleh Sam Harris ini banyak orang yang ada di pendapat ini dan mereka tetap aja mempertahankan pakai dengan cara yang demikian. Ya, bahkan dia bisa menemukan misalnya di dalam konteks-konteks ya orang-orang Kristen juga melakukannya, misalnya begitu ya. Nah, tapi bagaimana kita melihatnya ya? Nanti kita maju lagi ya dalam beberapa hal kita akan melihatnya dengan apa yang firman Tuhan sajikan dan kita coba melihat ya. Nah, minta Tuhan pimpin kita dengan firman Tuhan kita melihat kebenaran di dalamnya. Nah, oke, sekarang saya mau pakai contoh ini Bapak Ibu sekalian, pakai firman Tuhan aja ya. Narasi ini menurut saya ini narasi yang cukup baik untuk kita bisa pakai karena kita menyatakan contoh aja ya, sebenarnya banyak lagi yang lainnya. Ini membuat kita berkatanya, ini narasi apa? Ini adalah Yosua itu Tuhan suruh dia pergi perang sama Ai, ya, pergi perang sama bangsa Ai. Jadi kondisi ini kemudian Tuhan bilang pada Yosua, maju, saya serahkan bangsa Ai ini ke dalam tanganmu, kamu ya pergi perang dengan mereka. Nah, perhatikan ini ya, yang saya garis bawahi, ini apa yang Yosua lakukan, perhatikan. Dan kepada mereka diperintahkan. Jadi Yosua memerintahkan kepada orang-orang di sana, ya.
Gini, saya bacakan ya supaya kita tahu apa yang terjadi. Ketahuilah kamu harus sembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Sembunyi dulu ya di belakang, masuk ke sana, sembunyi dulu belakang kota itu. Jangan terlalu jauh ya, siap-siap aja di sana. Nah, aku kata Yosua dan semua orang akan bersama-sama dekati kota itu. Apabila mereka keluar menyerbu kami, seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Oke, jadi dia masuk di depan begitu ya, yang lain sembunyi yang di bagian belakang. Yosua masuk dulu dengan tentara yang lain, serbu. Nah, waktu dia menyerbu, kemudian waktu pasukan Ai itu lihat, dia melarikan diri. Siapa ini namanya si Yosua dan pasukannya melarikan diri. Ya, nah mereka akan menyusul. Ini maksudnya bangsa Ai menyusul dan Yosua akan pancing mereka jauh dari kota dan orang-orang Ai akan berpikir bahwa wah dia melarikan diri seperti yang pertama kali dulu waktu kita kalahkan. Ya, nah pada saat itulah kan kota kosong nih, tentara sudah keluar semua, kamu masuk kuasai kota itu bakar habis di sana. Ya setelah itu waktu kami lihat nanti ada sudah terbakar kotanya, ada asap, aman kan maju kembali dan serangi itu semua tentara karena mereka kebingungan kan pada saat itu, waduh kotanya sudah terserang. Nah apa yang kita mau lihat di dalam naratif ini Bapak Ibu sekalian? Ya naratif ini berarti apa? Allah mengatakan kepada Yosua, aku akan serahkan kota ini kepadamu. Kemudian Yosua di dalam ini taktiknya, strateginya dia susun strategi, betul enggak? Nah, pada saat dia susun strategi, saya mau tanya, apakah Yosua susun strategi terus dia susun strateginya itu jujur-jujuran sama musuhnya? Ya, oke, saya mau perang sama kamu, saya pancing kamu dan saya kasih tahu semua taktiknya. Kan tidak. Kenapa? Karena di sini ada situasi konteks yang Tuhan perintahkan, itu ada situasi apa? Perang. Nah, Bapak Ibu sekalian, berarti saya bisa mengambil ya satu situasi yang Alkitab boleh nyatakan kepada kita bahwa ada satu konteks lah ya kita mengatakan dalam situasi yang memang dinyatakan ketika itu misalnya dalam hal ini perang ya di mana di sini satu kejujuran atau keterbukaan ini memang tidak diharapkan begitu ya. Namanya orang perang kok. Ya kita mesti perang, bagaimana strategi dan sebagainya itu terjadi. Nah, jadi di sini kita lihat di dalam bagian situasi yang demikian kita boleh melihat bagaimana Allah di dalam bagian ini itu juga boleh mengkonfirmasi ya tetap memberikan kemenangan kepada Yosua meskipun taktik yang dilakukannya bukan taktik yang ayo kita gentleman satu lawan satu kesatria kan gitu. Kesatria kan satu lawan satu, ayo kita enggak. Tapi justru ada bermain sedikit ya dalam tanda kutip ketidakjujuran di sana yang saya katakan itu taktik di dalamnya. Jadi di dalam situasi seperti perang ya terhadap musuh-musuh, ya ini kita lihat dalam bagian ini yang namanya keterbukaan atau ketidakjujuran ini tentu ini tidak diharapkan terjadi di sini. Ya, bukan kita perang kemudian kita bilang ya wis lah ini ya saya punya keadaan, saya punya situasi, saya kasih tahu semuanya. Nah, tapi bagian penting itu begini Bapak Ibu sekalian. Yang harus digaris bawah itu adalah firman Tuhan kepada Yosua, janganlah takut tawar hati, bawalah ini ya bangsamu dan pergilah untuk memerangi Ai. Ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan. Jadi perang ini adalah memang dari Allah yang kemudian memerintahkan. Sekali lagi berarti ini perintah Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ya, ini berarti perintah Tuhan dan kita mesti mempunyai satu standar yang jelas. Dalam bagian ini saya mau menekankan yang namanya kebenaran itu berarti semua yang sesuai dengan apa yang Tuhan itu mau. Ya, kehendak Tuhan adalah kebenaran. Karena Dia yang kudus, maka seluruh perintahnya, seluruh kehendaknya itu adalah benar adanya. Ya. Nah, di dalam bagian ini saya teringat ya dengan situasi bidan-bidan itu di Mesir. Masih ingat enggak Bapak Ibu sekalian? Ya, saya mau tanya. Oke, saya mungkin bagian ini saya mau tanya. Oke, saya stop share dulu. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya. Bapak Ibu masih ingat enggak bidan-bidan yang di Mesir yang waktu Firaun perintahkan untuk bunuh ya anak-anak yang di Mesir itu, bagaimana sikap mereka? Ada yang mau memberikan respon? Silakan. Ada?
Siapa? Silakan. Bidan-bidan di Mesir. Ya, Firaun kasih perintah apa? Ada yang ingat? Siapa yang mau boleh kasih respon? Ya, Joni. saya Pak Rusli. Oke, silakan Pak Joni. Kalau dalam hal bidan-bidan Silakan di Pak Joni. Mesir, kalau dalam hal bidan-bidan itu di Mesir itu seperti sudah ada satu perencanaan untuk membunuh. Jadi sudah ada satu niat jahat untuk membunuh anak-anak. Nah, kalau bidan-bidan itu terlalu jujur, artinya dia membantu melaksanakan proses pembunuhan itu. Jadi terlibat dalam proses pembunuhan itu. Jadi supaya tidak terlibat, ya berarti dia harus menyangkal. Karena ini dia sudah berhadapan dengan satu permufakatan jahat, begitulah. Jadi kalau dalam arti kalau kita sudah berhadapan dengan satu permufakatan jahat, berarti kita harus cerdik, begitu loh. Jadi tulus dan cerdik kan. Jadi kita harus cerdik bahwa ini satu permufakatan jahat di mana kita bisa terlibat di dalam permufakatan untuk melakukan tindak kejahatan. Nah, kalau begitu berarti kan kita harus cerdik dengan menghindar supaya kita tidak terlibat di dalam. Nah, untuk menghindar itu mungkin saja kita harus melakukan sesuatu tindakan apa ya, berbohong begitulah ya, dalih. Kita pokoknya kita bertindak sehingga kita tidak terlibat dalam pemufakatan jahat. Kemudian mungkin yang tadi juga yang soal ilustrasi bukan ilustrasi, soal gambaran yang waktu peperangan bangsa Israel dengan Ai, ini juga itu juga terjadi sesuatu di mana sudah sama-sama tahu bahwa bisa terjadi saling membohongi gitu loh. Karena ini kan dalam satu peperangan. Sehingga situasinya tentu berbeda begitu. Jadi menurut saya adalah kita tidak hanya tulus dalam arti tidak boleh berbohong, tapi kita juga harus cerdik. Apabila kita melihat bahwa ada tindakan pemufakatan jahat atau ada tindakan sebelah pihak yang nyata-nyata, artinya dalam peperangan itu kan nyata-nyata bisa terjadi kebohongan di sana, artinya dia bisa membohongi kita bisa membohongi dia gitu loh. Jadi hal itu menurut saya sih bukan kebohongan dalam arti menyangkali kebenaran, tapi kita melakukan suatu tindakan cerdik. Artinya kita menghindar sehingga tidak dibohongi oleh orang lain. Atau kita menghindar sehingga kita tidak terlibat dalam pemufakatan jahat. Itu pendapat saya. Oke, terima kasih untuk responnya Pak Joni. Saya mau minta tanggapan satu orang. Siapa yang mau menanggapi Pak Joni? Ada? Satu lagi sebelum kita lanjutkan. Ya, supaya kita juga boleh saling sharing ya, mengenai kesempatan belajar, kita menyatakan juga pandangan kita mungkin bisa jadi berkat. Silakan, ada siapa yang mau memberikan pandangan lanjutan ini yang mungkin meresponi Pak Joni pada posisi yang sama, setuju, tidak setuju, atau mungkin ada lain pandangannya, tidak apa-apa. Silakan. Adakah yang sukarela? Oke, silakan Pak Buyung. Ya, kalau saya melihat itu di satu sisi, saya tidak menanggapi Pak Joni, tapi saya melihat sikap dari para bidan itu sebenarnya dia berani ambil resiko. Dia berani dalam tanda kutip, kalau dia ketahuan mungkin dia yang akan dibunuh. Dan itu dia ambil resiko untuk hal itu. Hal seperti itu ya kita diingatkan tentang konteks pengorbanan Kristus ya. Bagaimana Tuhan mau berkorban demi kebenaran untuk membela kita. Gitu. Itu Pak Rusli dari saya. Ya. Oke, thank you Pak Buyung untuk pandangannya yang baik sekali ya menurut saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita boleh lihat bersama-sama ya. Yang saya mau tekankan di dalam dua ilustrasi tadi, dua bukan ilustrasi ya, dua narasi tadi, itu didahului ya Pak. Kita mesti lihat ini kehendak Allah itu menjadi poin utama. Kehendak Allah menjadi poin utama. Nah, di dalam menjalankan kehendak Allah,
Maka kita lihat di situ ya. Ada dituntut itu namanya ketaatan. Dituntut namanya ketaatan. Namanya kehendak Allah mesti menuntut ketaatan. Betul nggak? Nah, di dalam ketaatan itu ada momen tertentu di dalam hidup kita. Mungkin di dalam pada saat ketaatan itu di hadapan kita, kemudian pada momen itu kita memilih sebuah sebuah sikap, maka kita mesti milih apa? Taat kepada otoritas yang lebih tinggi, atau bahasanya adalah lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia, itu bahasanya ya. Tapi kalau bahasa di dalam anunya itu adalah kita submit to the higher authority. Ya, kita lebih taat kepada otoritas yang lebih tinggi. Nah, dalam hal ini bidan-bidan Firaun ini ya, mereka waktu ditanya ya sama Firaun, mereka justru berbohong. Ya, karena pada saat itu dia mengatakan apa? Karena mereka tidak mau membunuh daripada orang-orang bayi-bayi orang Israel ini. Mereka lebih taat kepada kehendak Allah. Ya, nah, sehingga dia melakukan satu prinsip di sana. Waktu pada saat itu tidak ada pilihan. Dia tidak ada pilihan pada saat itu. Ya, memang pada saat itu pilihannya adalah resikonya. Kalau dia mengatakan di dalam bagian ini, saya tidak, karena saya ada di pihak daripada bangsa Israel. Ya, mungkin dia mati. Nah, di dalam bagian ini, mungkin tadi pandangan Pak Buyung, siap resiko mati sudah. Ya, tapi mungkin di dalam hidup kita ada banyak, kita mungkin belum sampai di titik itu. Mungkin belum sampai di titik itu. Ya, setiap orang mungkin beda. Ya, kalau ada orang dengan kerohanian itu tidak apa-apa. Saya tetap maju di dalam kebenaran ya, dan sebagainya. Nah, kalau kita mungkin siap dan sebagainya, kemudian harus menghadapi hukuman itu, nah, dia kemudian mungkin bisa mengambil sikap itu. Ya, ini tiap orang agak berbeda konteksnya di dalam kedewasaan rohaninya. Nah, tapi kita juga boleh melihat pada saat mereka taat kepada kehendak Allah dan ketika dia mengatakan dengan jujur, ya salah satu ya di dalam bagian ini misalnya di dalam konteks ini ya teman-teman si Daniel ya, Hananya, Misael dan Asaria itu ya. Dalam konteks ini mereka kan ditanya jujur, kenapa enggak mau sembah? Ya nggak mau, karena saya sembah cuma sama Tuhan. Itu jujur banget, betul nggak? Jujur banget. Nah, dalam posisi itu ya sudah, langsung masukkan aja dapur api. Nggak ada banyak pilihan. Masuk aja dapur api. Tapi kita boleh melihat Alkitab juga mencatat bahwa Allah tetap sanggup menyelamatkan umatnya. Nah, itu satu penghiburan lain. Tapi di sisi lain, ketika ada beberapa orang mungkin, umat Tuhan juga, tapi di dalam ketulusan mereka, di dalam segala mungkin pergumulan mereka, mereka mungkin tidak iman mereka mungkin tidak seperti ini ya, Hananya, Misael dan Asaria. Dan mereka sungguh-sungguh bagaimana mau taat sama Tuhan, dan kemudian mereka mengatakan hal itu ya, tidak berani terang-terangan melawan, misalnya seperti bidan itu ya. Maka dia mengatakan dia berbohong. Di dalam bagian itu saya melihat ada apa bagi mereka? Ada mercies. Ada Tuhan memberikan, ada ya. Ini namanya ada pengampunan. Bukan itu salah Bapak Ibu. Bukan itu benar Bapak Ibu. Berbohong itu tetap itu dosa. Tidak ada Tuhan bilang berbohong itu boleh dan berbohong tidak dosa. Berbohong itu tetap dosa. Tapi di dalamnya ketika seseorang dalam pergumulan yang sungguh-sungguh di dalam seluruhnya, Allah tuh pasti tahu hati kita. Sekali lagi waktu kita bicara kembali masing-masing kita, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Allah pasti tahu hati kita. Dengan gentar dan takut akan Tuhan ya. Kita lihat pada saat itu ya. Pada bidan-bidan itu sekalian kita melihat itu ada mercy. Terhadap Rahab juga. Iya. Terhadap Rahab juga. Ini pandangan siapa? Pandangan John Calvin. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat. Ini pandangan John Calvin. Berkata maksudnya bukan berarti itu dosa itu tidak benar. Bukan berarti bohong itu boleh, bukan. Yang namanya bohong ya tetap bohong. Ya. Tapi waktu kita lakukan dengan sungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada otoritas yang lebih tinggi dan kejujuran kita, waktu itu mungkin kita tidak seperti orang-orang, misalnya tidak seperti tadi ya teman-teman Daniel misalnya, ya masih dalam konteks mereka punya kedewasaan iman yang masing-masing begitu ya. Di dalam kematangan itu ya, kita lihat bagaimana ketika mereka dalam pergumulan itu bisa jatuh di dalam bagian ini ya, tapi masih dalam kerangka ya, di dalam pergumulan yang boleh dikatakan itu kebenaran itu ya, perjuangan kebenaran, di sana ada mercies, ada belas kasihan, ada pengampunan yang Tuhan boleh nyatakan ya. Saya akan lanjutkan. Sekarang saya lanjutkan share lagi, share screen.
Nah, baik, ini saya lewat ya. Sekarang kita masuk ke berikutnya ini. Nah, ini sekarang yang saya mau lihat ya. Ini saya garis bawahi aja lagi. Sebenarnya sudah saya sudah nyatakan tadi ya berulang kali. Jadi di sini adalah kita mau lihat satu perspektif ya. Apa itu truth dan kemudian lie ya, bohong ya, dari perspektif ini ya. Kita lihat, saya melihat kepada dua ayat ini ya. Yang pertama itu Yakobus 1 ayat 17 yang menyatakan bahwa Bapa atau Tuhan itu adalah Bapa segala terang. Ya. Di dalam dirinya padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran apapun. Ya, jadi terang. Jadi namanya terang berarti dalam tidak ada kegelapan. Ya, kebenaran, dia tidak ada dusta. Ya, sebaliknya Yohanes 8 ayat 44 di sana itu Tuhan Yesus juga mengatakan ya satu kalimat ya, bahwa ketika orang-orang itu berbuat jahat dalam segala situasi yang ada, ketika mereka tidak bisa melihat kebenaran dan selalu licin dalam segala hidupnya, sebenarnya itu bapa mereka sudah jelas. Kenapa? Anak iblis yang menjadi bapa mereka. Ya. Kenapa demikian iblis? Karena iblis itu dikatakan di sana ya, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab memang ia adalah bapa dari segala pendusta. Ya, dia memang pendusta dan bapa segala pendusta. Jadi kita lihat bagaimana ya, iblis itu selalu lawan kehendak Allah. Tidak ada iblis itu taat kehendak Allah, tidak ada, selalu lawan. Ya, maka manusia itu kan dibedakan. Kita ini mau ikut siapa? Kita ikut Tuhan atau kita ikut setan? Tidak ada ikut yang lain-lain. Oh, tidak ada yang di tengah-tengah, Pak. Ikut apa? Wah, mungkin ikut malaikat. Tidak ada. Ya, ikut Tuhan atau ikut setan gitu ya, iblis ya. Ikut kita di sisi kebenaran atau kita di sisi daripada kejahatan ya atau dosa. Nah, di sini kita bisa lihat, saya mau lihat begini. Saya mau lihat bahwa yang dinamakan standar yang namanya truth, ya kebenaran adalah Allah. Berarti kalau itu kehendak Allah, itu kebenaran. Dan kalau itu memang kehendak Allah, kita layak atau kita itu pantas untuk apa? Untuk kita sungguh-sungguh perjuangkan. Nah, dalam perjuangan ini setiap orang itu mempunyai pertumbuhan kerohanian iman. Ya, di sini ada satu pertumbuhan kerohanian iman. Nah, kita boleh lihat bersama-sama. Jadi apa yang Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan nyatakan, yaitu kebenaran. Ya, mungkin di dalam bagian kita mungkin bisa melihat, ya, kenapa kok Allah sepertinya ada di pihak orang, misalnya Rahab tadi misalnya, atau misalnya bidan-bidan itu. Kenapa mereka diberkati? Kita bukan melihat bahwa Tuhan kemudian, oh setuju mereka bohongnya, oh pinter ya, Rahab bohong, oh pinter ya, bidan-bidan bohong. Bukan. Tapi kita mesti melihat di dalam seluruh pergumulan mereka, ketaatan kepada Tuhan, itu yang dinyatakan itu bagaimana Rahab itu taat kepada Tuhan dan bagaimana si bidan-bidan taat kepada Tuhan dan bagaimana Rahabnya ada di pihak daripada bangsa Israel. Ya, tetapi terhadap perbuatan mereka sendiri itu tetap sesuatu ya yang bukan sesuatu yang benar ya. Maksudnya kebohongan tetap adalah kebohongan. Ya, jadi ini perspektif melihat kebenaran harus dari pihak Tuhan. Sehingga kita boleh menjalankan segala sesuatu, kita lihat bahwa di luar Tuhan ya pasti itu tidak benar ya. Dan kalau situasi yang ada meskipun ya di dalam kondisi waktu kita memperjuangkan kebenaran, pada saat posisi itu misalnya kita berbohong, itu juga kita itu juga bukan berarti berarti ini disarankan ya. Disarankan apa? Oh ya, kalau gitu kita boleh berbohong sebagai anak Tuhan. Pokoknya untuk benar pun dilakukan dengan kebohongan. Tidak. Itu tidak disarankan. Bukan begitu Alkitab menyatakan kepada kita. Ya. Tapi memang dalam situasi tertentu ketika Allah memerintahkan, misalkan dalam situasi perang dan sebagainya, memang di sana itu kita sedang tidak bicara soal bagaimana kita mesti jujur sama musuh. Ini beda ya. Dalam bagian ini, situasi seperti ini kita lihat, ini kita mesti melihat yang namanya peperangan. Bagaimana di sana ya kita melakukan strategi, bagaimana kita bisa melawan musuh kita. Ya, tentunya di dalam kehendak Allah peperangan itu terjadi ya, bukan sembarangan perang, sembarangan dan sebagainya. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah, ini beberapa ayat saja yang saya paparkan yang menyatakan bahwa siapa yang mengatakan kebenaran berkaitan dengan kebenaran ya, menyatakan apa yang adil ya dan seterusnya. Bibir yang mengatakan kebenaran itu tetap untuk selamanya dan seterusnya. Dan juga Sakaria 8 dan 16 ini firman Tuhan berkata bahwa berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar. Jadi ini Tuhan ingin kita berkata benar seorang terhadap yang lain. Nah, waktu kita mengatakan berkatalah benar seorang kepada yang lain,
Nanti kita akan melihat beberapa contoh kasus. Bagaimana kalau itu terjadi. Ya, lewat dulu. Nah, ini saya membawa kita untuk coba melihat di dalam Efesus 4 ayat 17 beberapa bagian yang saya kasih highlight merah. Ini saya mau tekankan, ya. Ini dikatakan begini, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi ini berarti satu hal yang dinyatakan dengan tegas, ya. Jangan lagi hidup seperti yang lama, enggak mengenal Allah. Lanjut. Kamu berarti orang-orang yang sudah percaya, termasuk kita. Termasuk saya, termasuk Bapak Ibu sekalian, kita semua adalah orang yang harus belajar mengenal Kristus. Ya, mengenal Kristus. Berarti waktu kita mengenal Kristus, ini ada pertumbuhan Bapak Ibu sekalian. Kita sedang belajar firman Tuhan, Bible class, dalam kehidupan kita sehari-hari, terus mau taat kepada Tuhan, ini ada pertumbuhan. Kita belajar mengenal Tuhan, mengenal Kristus. Ya, nah di dalam pengenalan ini, nah setiap orang mempunyai ininya. Setiap tahap-tahap, ya mungkin ada yang bisa langsung mengenal lebih cepat misalnya, ya, tapi ada mungkin yang lebih pelan, tapi tidak apa-apa. Progresif itu penting. Bagaimana kerinduan hati belajar sampai pada satu tahap di mana kita benar-benar boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan, itu yang menjadi sorotan yang penting, ya. Nah, kamu telah mendengar Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia dan seterusnya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Perhatikan sekali lagi, kehendak Allah, manusia baru di dalam kehendak Allah. Dalam kehendak Allah itu ada kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, itu yang atas ya semua, ya. Setelah itu, perhatikan ada kata karena itu yang saya garis bawahi. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Karena kita adalah sesama anggota. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat ini. Nah, ini di dalam satu anggota gereja Tuhan, Tuhan mengharapkan apa? Mengharapkan kita semua berkata yang benar. Di dalam satu keluarga yang kita harapkan apa? Relasi keluarga yang diharapkan apa? Berkata yang benar. Boleh nggak di keluarga kita benar-benar sedikit? Bohong. Nggak boleh, ya. Kita harus berkata yang benar. Ya, nggak boleh kita melakukan sesuatu, karena yang diharapkan di tengah keluarga itu adalah kita berkata sesuatu yang benar. Nah, sekarang kita akan sama-sama, misalnya ya, ini di dalam sebuah relasi, Bapak Ibu sekalian. Suatu hari ya, ada seorang, ini Anda lah misalnya. Anda seorang pria, oke ya, Anda seorang pria, dan kemudian Anda waktu itu karena usaha dan bisnis, maka Anda itu lagi mau diajak ini ya, pertemuan bisnis dengan klien Anda yang wanita. Klien Anda wanita, yang mungkin seumuran dengan Anda makan siang bersama. Nah, waktu Anda makan siang bersama dengan wanita ini, kemudian Anda ketemu dengan teman Anda. Ya, belum sampai ini, memang mau pergi ke tempat itu. Nah, kemudian di tengah jalan ketemu dengan teman Anda. Ya mungkin di rumah makan itu ya. Di bawah atau di mananya atau di mall gitu, ketemu dengan teman Anda, ditanya, "Ya mau kemana?" Ya, apa yang Anda jawab? Siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Kira-kira Anda menjawab apa? Ini kita sambil ini ya, sambil ada share. Jadi Anda bayangkan Anda seorang ini ya, yang mau makan dengan klien Anda. Dan klien Anda wanita, kira-kira juga seusia dengan Anda. Ya berdua saja, yang berdua Anda dan ini. Di tengah jalan Anda ketemu dengan teman Anda. Dan kemudian di dalam bagian itu, kemudian apa yang ketemu teman Anda, mau kemana? Kira-kira jawabnya apa? Oh, makan siang. Oh, dengan siapa? Jawabannya apa? Oh, ada dengan klien saya. Ya, kalau ditanya klien saya, cukup nggak? Cukup. Apa perlu dikatakan, oh dengan klien saya, dia seorang dengan wanita, dengan ini, dan sebagainya. Saya kira nggak perlu, betul nggak? Dengan klien saya cukup, misalnya. Nah, bahkan saya nggak perlu kasih tahu dia mau makan siang. Saya mau ketemu sama klien saya. Gitu ya. Saya kira cukup. Apakah kemudian itu kita mengatakan kita berbohong? Tidak. Ya. Karena ada hal, misalnya dengan kondisi di mana relasi, itu ya, kita tidak makin jauh sebuah relasi, di mana di sana sebuah yang namanya keterbukaan itu kita nggak perlu kasih tahu sampai semuanya.
Ya, tapi misalnya dalam kondisi ini, bagaimana menurut saudara? Apakah Anda perlu kasih tahu kepada istri Anda? Kalau Anda makan siang dengan seorang klien ketemu dan ini misalnya wanita dan makan berdua, perlu kasih tahu? Perlu kasih tahu kalau dengan istri, Pak. Perlu ya? Perlu. Iya, harus malah. Harus ya? Harus malah. Harus. Kasih tahu. Ya, ini salah satu contoh maksudnya begini. Makin dekat kita punya relasi, kita mesti makin terbuka, ya di dalamnya ada sebuah kejujuran. Ya, tapi kalau makin jauh enggak. Makin jauh dalam kondisi tertentu ya, masa semua dikasih tahu ya? Enggak. Dalam bagian ini kita lihat. Waktu tadi Paulus mengatakan ya, di dalam bagian ini berkatalah seorang jujur dengan lain karena kamu sudah manusia baru, jangan sama seperti yang di dunia itu. Berkatalah ya, jujur ya satu dengan yang lain. Karena apa? Karena kamu tuh sesama anggota tubuh Kristus. Makanya kita di dalam gereja ya, kalau kita sungguh-sungguh kita harus hindarkan semua hal yang ini. Apa namanya? Kita harus maksudnya sesuatu yang kita seharusnya di dalam gereja. Itu kita harus melakukan segala sesuatu di dalam ini. Kebenaran ya, dalam semua kejujuran. Nggak ada apa ya? Maksudnya sesuatu ya apa itu di belakang itu macam-macam lah, apalah yang semua tiba-tiba nanti kita bagaimana ya. Ya intrik-intrik dan sebagainya itu seharusnya di dalam gereja Tuhan, sesama anggota gereja Tuhan, waktu kita melayani bersama, waktu kita apa, itu sebenarnya tidak perlu. Kenapa? Karena di sana yang namanya kejujuran itu diharapkan. Kenapa? Kejujuran relasi, karena di sana ini ingin dibangun sesuatu yang indah, sesuatu yang sehat. Nah, meskipun pada saat kejujuran itu dinyatakan mungkin ya agak kurang pas gitu ya. Kenapa agak kurang pas? Ya karena mungkin kejujuran itu akan membawa ya kita melihat sesuatu yang mungkin tidak sesuai ya dengan keadaan kita. Ya tapi kita harus belajar. Harus belajar. Saya sendiri juga belajar Bapak Ibu. Susah enggak? Susah. Ya. Nah, di dalam kondisi kalau misalnya di dalam gereja, dalam kondisi di dalam pelayanan ya pasti kaitan dengan pelayanan. Bukan di dalam gereja berarti saya berarti terbuka dengan keluarga saya, dengan semua anggota gereja karena sesama anggota Kristus. Bukan itu juga. Nah, boleh salah mengerti ya. Dalam konteks misalnya dalam pelayanan dan sebagainya ada baiknya maksudnya kita karena di sana diharapkan kejujuran, diharapkan keterbukaan jalan. Sama seperti di keluarga. Kalau tadi konteks kita itu kan karena itu istri kita, maka ketika kita mungkin di dalam konteks ketemu dengan klien, maka kita perlu terbuka, maka kita perlu jujur mengatakan kepada dia. Kenapa? Karena kita relasi yang dekat. Ya, kita ada relasi yang dekat. Nah, kalau kepada yang lain ya kita tidak perlu, ya. Nah, di dalam bagian ini kira-kira contoh yang secara apa ya, contoh praktisnya lah ya yang coba saya sampaikan. Baik, saya akan lanjutkan. Atau sampai sini saya berhenti dulu. Ada pertanyaan enggak? Kan udah ada contoh praktis, mungkin ada yang lainnya. Ada pertanyaan enggak? Ada yang mau nanya kok. Oke, silakan. Hendra ya. Kalau misalnya kita tidak berbohong, tapi kita tidak mengungkap seluruh kebenaran itu. Misalnya, saya punya mobil pribadi, tapi ternyata mobil itu pernah kena banjir, terus saya jual. Ketika orang nanya ke saya, ini dari tangan pribadi enggak atau dari agent? Oh, saya jawab dari tangan pribadi, berarti saya jawab benar. Kemudian ditanyain kilometernya berapa, saya jawab benar. Pernah kecelakaan enggak? Saya jawab benar, enggak pernah kecelakaan. Tetapi ketika orang itu tidak nanya apakah pernah banjir, maka saya diam-diam aja. Itu gimana kok? Karena memang tujuan saya menjual itu karena pernah kena banjir, makanya saya jual. Kalau saya ditanyain apakah pernah kena banjir, ya saya anggap sialnya saya jawab ya pernah kena banjir. Tapi kalau dia tidak nanya, ya saya diam-diam aja dan saya tidak mengungkapkan kebenaran itu. Tapi dalam hal lainnya, saya tidak berkata bohong. Oke. Baik, thank you untuk Ani ya. Hendra yang bertanya ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang paling sini ya. Nah, saya mau lempar dulu ya sebelum saya mau lihat beberapa tanggapan teman-teman. Satu orang, siapa yang mau ambil kesempatan ini untuk boleh memberikan pandangannya? Ada nggak satu orang? Silakan. Siapa yang sukarela? Ada? Saya tanggapi sedikit, Bro. Oke, siap. Silakan, Pak Rizal. Kalau misalnya Hendra tanya saya begitu ya, saya harus beritahu nggak? Saya tanya balik aja sama Hendra. Saya ada mobil saya sudah pernah kecebur banjir, tenggelam sampai hancur. Terus gue mau jual ke kamu. Tapi karena kamu nggak tanya saya mobil pernah tenggelam apa enggak, gue juga nggak mau beritahu kamu. Lu mau beli ya urusanmu, lu beli ya lu hoki lah.
Kira-kira kalau saya balik itu begitu, Hendra mau nggak? Kalau jawabannya Hendra nggak mau, berarti Hendra tidak bisa kasih begitu itu orang. Itu aja sih. Ya. Kalau Oke. saya berpikirnya gini kok, Ya, lanjut. ketika orang tersebut tidak menanyakan, berarti dia tidak kepikiran tentang hal itu, berarti dia merasa baik-baik saja. Ya, salahnya dia tidak teliti membeli. Nggak bisa. Karena kalau misalkan gue bilang, setiap pertanyaan yang kau ajukan, kau tanya aja dirimu sendiri. Itu sama seperti gini, saya jual pisang. Pisang sudah basi. Gue udah tahu nih, kalau jenis pisang seperti ini, kalau tampak luar tidak kelihatan. Setelah 5 hari, tetap tidak kelihatan, tapi dalamnya udah bosok. Saya penjual pisang, 50 tahun gue udah tahu. Maka saya, karena saya tahu itu begitu, seharusnya saya sudah bisa jual. Harusnya ya, dengan etika Kristen yang ketat, saya harus sudah bisa jual. Nah, jadi sekarang kita bicara begini. Kita bicara ini pakai kebenaran Alkitab atau kebenaran duniawi. Kalau kita pakai standar kebenaran duniawi, yang kau buat boleh. Tapi kalau kau bicara standar Alkitab, nggak boleh. Nah, jadi kalau kita kembali ke penjual pisang tadi, saya akan menjawab pada diriku sendiri begini. Kenapa kau tidak mau? Kenapa kau tetap mau jual pisang padaku suatu bosok? Ya, saya akan rugi. Kalau saya rugi, saya nggak bisa makan dong. Saya nggak ada uang. Maka supaya saya nggak rugi, saya jual aja. Toh orang nggak tahu. Saya juga tidak bilang di dalam tidak bosok. Gue cuma taruh di situ aja. Lu mau beli, gue mau beli, terserah. Saya nggak paksa. Tapi saya secara moral tahu bahwa itu sebenarnya sudah bosok. Gitu. Di dalamnya itu sudah busuk. Cuma kulit luar nggak kelihatan. Nah, makanya saya bilang, jadi kalau lu tanya saya, sekali lagi, kalau pakai standar dunia, pasti tidak apa-apa. Orang tidak akan menyalahkan saya. Saya nggak bohong kok. Saya nggak pasang pelang. Pisang tidak busuk. Enggak kok. Saya nggak ngomong. Ya kan, lu mau beli sendiri. Oh, saya tidak paksa kok. Tapi kita kan tahu bahwa pada waktu kita jual, kita harus jual yang benar, yang baik. Nah, ini yang membedakan kita dengan dunia. Standar kebenaran yang kita pegang, itu yang ketat. Jadi kita tidak kompromi itu hal gitu. Nah, kenapa saya takut saya tidak bisa? Kenapa tadi saya ada kekhawatiran itu? Itu sebenarnya kalau mau jujur ya, sebenarnya saya tidak percaya Tuhan akan pelihara saya. Karena saya tidak percaya Tuhan akan pelihara saya, maka saya mau pakai akalku sendiri, gimana caranya supaya saya tetap bisa makan, walaupun bisa pisang sudah busuk, tetap saya jual. Supaya saya dapat untung, saya bisa hidup. Kenapa saya harus mengandalkan itu? Karena saya tidak percaya Tuhan pelihara saya. Maka saya harus pakai cara itu supaya saya bertahan hidup. Kira-kira seperti itu. Oke. Thank you, Rizal. Ya. Menurut saya, Silakan. Siapa? Ada lagi tadi? boleh ya, misalnya. Boleh. Silakan. Ibu siapa ini? Menurut saya gini, kita boleh jual, Susan. Ya. Boleh jual kendaraan itu kan ada harga. Mau harga tinggi, harga rendah. Kadang orang tahu kondisi mobilnya nggak baik. Pasti dia harganya lebih rendah daripada harga pasaran ya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi bukannya kita berbohong, nggak berbohong. Orang kalau mau cari mobil second harus ngerti kondisi mobil ya. Menurut saya begitu sih Pak Rusli. Ya, tentu Bu. Kalau misalkan kita punya mobil pernah tenggelam sampai hancur seperti itu, kita tidak mungkin mau jual harga hancur, betul nggak? Asumsi tadi saya adalah si pertanyaan Hendra pasti dia mau jual harga yang bagus. Betul kok, harga bagus. Hendra mau jual harga hancur, nggak mungkin dia mau jual harga hancur. Tapi kalau seandainya Hendra mau jual harga hancur, bagi saya nggak apa-apa. Harga sesuai dengan kondisi. Saya tidak tipu. Tetapi kalau saya jual mau dengan harga normal tapi kondisi hancur, saya menipu. Itu kenyataan gitu. Berarti saya menipu. Jadi menipu itu harus ada unsur yang di situ tidak tahu kalau saya tipu. Itu baru namanya menipu. Kalau di situ tahu bahwa saya sedang menipu, berarti saya tidak sedang menipu dong. Gimana saya bohongi kamu? Saya tidak bohongi kamu. Dan namanya membohongi adalah kau tidak tahu kalau saya sedang memberitahukan sesuatu yang tidak benar. Kau nggak tahu. Itulah namanya bohong. Nah, kita diajar untuk beritahu yang benar. Jadi waktu kita transaksi dagang, kita harus pastikan bahwa harga yang orang itu bayar sepadan dengan manfaat yang dia terima. Jadi kita jangan sampai jual
Dia bayar 1.000, sebenarnya manfaat 1.000 itu terlalu tinggi kalau saya jual ke kau 1.000. Harusnya harganya cuma 700 sebenarnya, yang wajar ya. Begitu saya jual kasih kau 1.000, itu sudah tidak wajar, saya sudah menipu. Jadi kalau kemarin saya sempat lihat judul apa ya yang Richard tanyakan ya. Boleh nggak saya untung banyak dalam berdagang? Saya pikir prinsipnya harus begini. Kalau saya jual, manfaat yang saya berikan ke kau itu dibandingkan dengan harga yang kau bayar. Kalau seandainya saya jual ke kau bayar harga yang jauh lebih tinggi dari manfaat yang kau terima, dan pada waktu kau beli itu kau tidak sadar bahwa saya sudah melakukan hal seperti itu, berarti saya sudah menipu. Tapi bagaimana kalau orang itu sadar? Ya tidak apa-apa, saya tidak bohong kau kok. Saya beritahu ini mobil sudah kelelep banjir. Saya tetap mau jual 1 miliar, lu mau beli nggak? Mau, ya sudah beli. Saya tidak bohong kan? Tapi kan dalam kasus begini rasanya kok nggak ada orang yang mau beli mobil sudah tenggelam banjir terus dibayar lagi dengan harga normal. Pasti orang nggak mau. Nah, disitulah unsur berbohongnya begitu. Oke, thank you untuk beberapa pandangan dari teman-teman sekalian. Ya, jadi saya lihat, saya nanggapi ya untuk pertanyaan Hendra. Jadi saya lihat, pendapat saya begini. Tadi saya ada kasih ini ya, yang perumpamaan contoh yang pertama kali ya, ketika seorang sales itu ya, masih ingat ya. Nah, jadi itu tadi ada 2 macam tuh. Yang pertama, kalau dia menjual, membesarkan produknya dalam konteks barang saya ini bagus dan sebagainya, ini. Nah, tapi kemudian dia jual harganya itu ternyata memang juga murah. Nah, di dalam bagian itu dia melakukan enggak apa-apa, saya bohong aja sedikit. Ini kan bohong ya. Ini saya bandingannya begini. Dia bohong aja sedikit, tapi kemudian harga yang sebenarnya dia tawarkan itu sebenarnya bukan harga dari yang ori, sebenarnya bawah, ya. Nah, di dalam bagian ini biasa banyak orang mengatakan, oh ini enggak apa-apa, ya, ini pantas di dalam berdagang dan sebagainya. Nah, saya membandingkannya ini dengan tadi yang dinyatakan, misalkan kalau kita menjual, kalau ini barang kita sudah murah, barang kita sudah sebenarnya tidak baik, maka kita turunkan harga kita. Ya, kita turunkan harga kita, dan mungkin kita tidak mau misalnya mengatakan kenapanya ini seperti apa. Ya, tapi kita turunkan harga kita itu menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya barang saya ini ada problem. Nah, akan menjadi satu langkah lebih baik mestinya memang kita menyatakan toh harganya sudah turun. Ya, tapi kalau lebih luar biasa lagi harga kalau sudah turun kita tetap buka harga pasar tapi kasih tahu orang ya bahwa kondisi mobilnya seperti apa dan itu misalnya masih tetap bisa laku. Wah, itu memang berkat yang luar biasa. Gitu ya. Nah, tapi secara prinsip saya mau mengatakan begini. Kita perlu memikirkan di dalam kondisi apa itu kebenaran itu diharapkan, kejujuran itu diharapkan. Relasi, betul ya? Relasi, tadi kita sudah bicara. Kalau relasi di dalam keluarga berarti anggota keluarga. Di sana kejujuran itu diharapkan, keterbukaan diharapkan. Betul ya? Itu saya kira semua setuju. Sekarang relasi apa lagi yang diharapkan? Relasi persahabatan, betul enggak? Relasi persahabatan kita perlu di sana. Namanya kalau seorang sahabat ya mesti kita nggak mungkin kita melakukan hal pada sahabat kita nikung sendiri dan sebagainya. Pasti ada sana kejujuran dan apa kita diharapkan terjadi. Ya. Kemudian relasi apa lagi yang dibutuhkan? Relasi ini di dalam keuangan, betul nggak? Misalnya pinjam meminjam itu diharapkan nggak kejujuran? Diharapkan lah ya. Masa kemudian nggak diharapkan di bagian ini? Di sana ini. Nah, kemudian bagian apa lagi yang perlu diharapkan? Relasi kejujuran. Kalau kita misalnya di dalam usaha kita berdagang atau bisnis, nah di dalam bagian ini kita senang kalau kita punya rekan atau kita punya customer atau kita punya orang-orang yang dagang sama kita adalah orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang jujur atau tidak jujur. Tentunya kita mengharapkan mereka jujur dalam arti tentunya ya dalam arti jujur dalam arti di dalam taraf di dalam dagang itu yang betul ya. Kalau bicara soal kualitas ada adding value ya, ada adding value. Yang bagaimana di dalamnya memang di situ ada sebuah kualitas yang sesuai dengan harganya, ada kejujuran sehingga kita bisa ada long term relationship kan gitu ya. Nah, di sini kita boleh lihat di dalam konteks misalkan kita kalau menjual barang kita terhadap customer kita. Nah, di dalam konteks ini ya, apa ini? Customer dan apa ini? Istilahnya apa? Penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli terhadap suatu produk kita. Apa yang kita harapkan? Di sini diharapkan kejujuran hadir enggak? Mana Hendra? Menurut Hendra, sekarang kondisi gini misalnya saya tanya kepada Hendra, menurut Hendra diharapkan enggak kejujuran hadir? Diharapkan kok. Diharapkan. Nah, pada saat diharapkan kejujuran hadir,
Nah, maka sikap kita mestinya apa? Ya kita tetap berkata dengan jujur, dengan kondisi barang kita dan sebagainya. Dan kemudian di dalam bagian ini ya kita juga mungkin menawarkan justru karena barang saya seperti ini, ya saya membuka harga seperti itu. Ya, nah, harganya tentunya maksudnya mungkin di bawah pasar dan sebagainya. Nah, saya kira di dalam bagian ini memang ada satu hal, biasanya orang itu mengatakan begini, dengan saya tidak berkata, dengan saya tidak mengatakan, itu berarti saya tidak berbohong. Ya, saya tidak mengatakan berarti saya tidak berbohong. Nah, tapi saya mau maju lebih satu langkah lebih ke depan, bahwa coba tanya, di dalam situasi seperti ini, ya kita mengharapkan enggak itu kejujuran itu hadir. Nah, kalau memang itu diharapkan kejujuran itu hadir, maka baiklah kita belajar untuk menghadirkannya. Nah, kira-kira saya bisa jawab kepada Hendra demikian. Gitu ya, Hendra bisa menjawab ya. Oke kok, jelas kok, thank you. Kalau kemudian sudah seperti itu, tiba-tiba Hendra dibeli, wah saya mau beli harga lebih mahal deh, nggak apa-apa harga pasar saya beli, saya tambah lagi bonus. Wah itu namanya mungkin yang beli itu pengen bawa Hendra jadi mantunya atau apa gitu, mungkin ya. Ini mungkin ada anugerahnya ya. Kira-kira begitu ya. Nah, lanjut kita, saya lanjutkan lagi di dalam ini ya, share. Saya lanjutkan sebentar. Tadi mana? Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Sini ya. Nah, di sini saya mau kasih tahu ya, ini ada sedikit lanjutan dengan apa yang tadi Hendra boleh tanyakan ya. Ini Agustinus ini, Bapak Ibu sekalian, dia punya satu definisi kebohongan. Agustinus bilang begini, Bapak Ibu sekalian. Yang namanya kebohongan itu gini, pernyataan palsu yang digunakan dengan maksud untuk menipu. Ini Agustinus punya pandangan. Ya. Jadi menurut Agustinus ini, pernyataan palsu, berarti kan tidak benar ya, palsu, dipakai untuk tipu. Ini bohong. Ya. Kalau kamu tahu ini sesuatu ini ya, ini sesuatu yang tidak benar. Tapi kamu buat itu jadi benar. Tujuannya apa? Untuk kita mengeruk sebuah keuntungan bagi diri kita sendiri. Nah, ini ada unsur penipuan di dalam. Nah, ini adalah Agustinus menyatakan definisi itu kebohongan. Ya. Beda sama yang tadi yang ateis ya. Kalau ateis bilang pokoknya aku gak mau hubungan sama kamu tuh berarti aku menolak kamu, ya aku bohong. Nah, ini Agustinus lebih ini ya, lebih jelas di dalam pernyataan yang namanya bohong itu ada maksud palsu untuk tipu. Jadi menurut Agustinus dia mengatakan gini, yang penting ya masalah soal bohong ini ya, itu perhatikan ya, what matters for lying itu maksudnya ini perhatikan ya, di dalam bohong ini yang matter, yang masalah di dalam bohong ini itu adalah bukan what is atau not the case ya, bukan what is apa itu ya kebohongan dan case-nya apa gitu ya, tapi what the liar takes to be the case, apa liar-nya itu ya, ada sesuatu maksud penipuan di belakangnya. Nah ini Agustinus melihat itu yang menjadi sorotan penting ya bagi Agustinus ya. Nah lying ini bagi Agustinus ini adalah masalah ini matter of belief rather than reality. Maksudnya masalah satu ini ya, kepercayaan atau iman, belief ya, daripada realitas. Nah ini Agustinus kasih tahu kepada kita. Di dalam bagian ini Agustinus mempunyai sebuah pandangan, dengan kata lain dia mengatakan kalau kita mungkin ya memberikan satu hal yang dalam tanda kutip ya coba melihat dalam tanda kutip, bagi dia mungkin mengatakan hal-hal tertentu yang mungkin saya tidak berkata yang sebenarnya, mungkin gitu ya, dalam kejujuran yang tidak sebenarnya ya, tapi untuk apa? Ini aku untuk menghibur dia. Ya, untuk apa? Untuk menyelamatkan orang lain. Untuk apa? Untuk ini. Nah, dia melihat bahwa mungkin ini di dalam kondisinya Agustinus tidak dimasuk di dalam konteks kebohongan. Gitu ya. Ini konteks apa yang dinyatakan dalam Agustinus. Dia lebih melihat bahwa yang namanya bohong itu maksud adalah untuk menipu orang lain dengan tujuan yang jahat. Ya, ini pandangan teolog. Saya akan sajikan beberapa pandangan ya Bapak Ibu sekalian, karena ini etika Kristen memang di dalam wilayah etika Bapak Ibu, kita punya pandangan, tetapi saya memberikan warna yang kurang lebih mirip Bapak Ibu ya. Jadi tidak terlalu jauh supaya Bapak Ibu tetap paling tidak sebagai orang-orang percaya bisa mempunyai satu guidance yang semua berdasar kepada firman Tuhan gitu ya. Jadi dengan kata lain sebenarnya kalau di dalam bagian ini saya melihatnya adalah bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu
ya, ini kita bisa lihat, ya, segala sesuatu kita harus boleh lakukan itu di dalam satu kerangka, ya, otoritas kepada Tuhan itu lebih penting daripada apa yang kita mau. Ya, ini bagian ini kita lihat. Jadi tujuan yang paling penting adalah kebenaran di dalam kebenaran firman Tuhan itu yang lebih penting. Ya, nah di dalam kerohanian tertentu setiap orang makin dia mungkin makin rohani, makin dia dewasa. Ya mungkin dia bisa memberikan teladan yang makin kuat atau makin indah bagi banyak orang. Ya, nah, teladan rohani pasti harus yang puncak, Bapak Ibu sekalian, betul enggak? Teladan rohani pasti yang puncak. Nggak boleh teladan rohani ambil yang paling rendah, kan gitu. Nah, tapi waktu orang misalnya kita menemukan orang lain itu ada dalam situasi yang mungkin kok sepertinya dia melakukan sesuatu yang salah, yang dosa, nah, kita nggak boleh pakai itu kemudian untuk membela kebenaran kita. Misalnya gini, Rahab aja bohong, bidan aja bohong, ya toh? Saya juga bohong. Nah, jangan gitu. Tapi kita mesti lihat begini. Kita melihat kebenaran yang paling tinggi. Nah, Kristus menyatakan kebenaran. Ya, apa yang dinyatakan dia nyatakan. Bahkan ketika sesuatu dikatakan orang Farisi dan sebagainya, kalau dia bersih tegur, celakalah kamu, dinyatakan. Nah, misalnya kita katakan, misalnya tadi ya, paling jelas ya, Daniel dan teman-temannya itu, mereka semua berani menyatakan kebenaran. Meskipun di dalam konteks itu ya, mereka katakan jujur, ya, mereka harus menghadapi resikonya. Nah, itu teladan-teladan yang tinggi di atas, kita mesti ikut, gitu ya. Tapi waktu kita misalnya berjumpa dengan mereka, ya mungkin dalam situasi yang dalam pergumulan mereka ada melakukan hal-hal yang apa ya, mungkin salah begitu ya. Kita mungkin lihat di dalam bagian ini ada belas kasihan Tuhan. Nah, sehingga waktu kita menetapkan standar itu dalam diri kita mau standar yang paling puncak. Tapi dalam melaksanakan itu kita minta tuntunan Roh Kudus. Memang pimpinan Roh Kudus, ya. Kita selangkah demi selangkah di dalam masing-masing punya pergumulan iman kita di hadapan Tuhan. Itu masing-masing Bapak Ibu sekalian. Yang tahu siapa ya kita dengan Tuhan. Saya percaya Allah mengerti, Allah itu memelihara iman kita, dan dalam seluruh pergumulan kita, asal kita sungguh-sungguh tulus di hadapan Tuhan, dan kita minta Tuhan memberikan keberanian, ya, atau minta pimpinan, nah itu kita boleh melaksanakan, ya, etika kita ya di dalam kehidupan kita. Nah, next, ini John Calvin, Bapak Ibu sekalian, tentang Rahab. Tadi saya sudah jelaskan. Ya, John Calvin punya statement jelas, dia bilang meskipun tujuan kita itu mungkin untuk membantu saudara kita demi keselamatan mereka, berbohong tidak pernah dapat dibenarkan. Karena itu tidak benar. Karena itu tidak benar, ya, bertentangan dengan sifat Allah, the nature of God. Itu sifat Allah. Allah itu benar, ya, Bapa segala terang. Allah adalah kebenaran, ya. Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, ini John Calvin memberikan satu pandangan. Ya. Jadi kita boleh lihat di sini Calvin dengan jelas bahwa waktu dikatakan Rahab itu dinyatakan dalam kitab suci, ya seperti Rahab yang punya iman gitu ya, misalnya dia melihat punya mata iman yang dinyatakan di dalam Ibrani, itu tidak sedang mengatakan yang dipuji bukan bohongnya. Calvin ya, dia mengatakan bukan bohongnya, tetapi apanya? Tetapi bagaimana dia itu ada di pihak daripada Allah. Jadi bagaimana dia menerima ya para pengintai, dia membantu mereka, menyelamatkan mereka, ada di pihak. Ingatlah akan kami ya nanti waktu mendatang. Ya, jadi dia tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang dipimpin Tuhan, yang disertai Tuhan. Ini adalah bangsa yang milik Allah sendiri, dan dia bahkan tahu bahwa bangsanya ini sudah ada di dalam ini ya tangan daripada Allah, daripada Israel. Karena ingat zaman dahulu, di dalam zaman-zaman ini ya, ancient Near East, timur dekat kuno itu, mereka waktu perang bangsa-bangsa itu yang dilihat itu perang itu bukan hanya bangsanya, tetapi Allah mereka. Nah, di dalam bagian ini Rahab melihat dengan iman bahwa Allah bangsa Israel adalah Allah yang hidup, Allah yang kuat, dan dia sudah mempunyai hati ya untuk ikut kepada Allah daripada Israel ya. Di dalam tahap-tahap yang awal ini dia sudah punya mata iman melihat di sana. Jadi dilihat di sana bukan bohongnya itu yang dipuji, bukan ya. Oleh sebab itu kita lihat, nah Calvin mengatakan waktu ini boleh terjadi bahwa Rahab dipandang boleh beriman, itu namanya anugerah Bapak Ibu sekalian. Sama dengan kita, di dalam hidup kita pun sama. Ya, kita menerima yang namanya anugerah Tuhan, anugerah Tuhan. Ini kalau case-nya kan bohong putih, tapi dalam case hidup kita kan banyak, tidak hanya bohong putih. Mungkin ada orang yang mungkin bisa dia, ya, nggak pernah bohong, jujur seumur hidupnya tetap gitu. Tapi mungkin di bagian lain dia lemah. Nah, prinsip yang sama diterapkan gitu ya, bahwa kita bersyukur ketika kita boleh dipandang baik oleh Tuhan, dipandang ada diberkati Tuhan, itu semata-mata gitu apa?
ada mercy, ada anugerah Tuhan, ya. Tapi tetap terhadap kebohongan itu sendiri, itu adalah Allah tidak pernah membenarkan itu, ya, karena bertentangan dengan sifat Allah. Nah, kemudian ini Wayne Grudem, ya, ini pandangan teolog ini yang mengatakan ini. Saya kutip langsung bahasa Inggrisnya aja, ya. Tuhan itu tidak bisa berbohong, tidak berbohong. God cannot lie, ya. There are certain things that God cannot do, and He cannot contradict His own moral character. He Himself does not ever lie. He wants us to imitate that moral character and to speak the truth. Jadi artinya nature of God ini mirip sama Calvin. Nature of God itu adalah kudus adanya. Tuhan tidak pernah berbohong, ya, dia tidak pernah bohong, dan dia mau kita imitasi, ya, meneladani, ya, karakter Allah yang indah ini, ya, yang jujur ini, yang kudus ini, dan kita speak truth, ya, kita melakukan kebenaran, ya, berbicara hal yang benar di dalam relasi di antara kita sekalian, ya, di keluarga kita, di dalam konteks kita lah, ya, di mana kebenaran atau kejujuran itu diharapkan hadir, ya, kejujuran diharapkan hadir, ya. Kalau yang tidak diharapkan hadir, misalnya tadi situasi contohnya perang, Bapak Ibu, ya, perang itu di sana tentu di sana kita pakai taktik dan sebagainya untuk bagaimana menghadapi musuh kita. Baik, sampai di sini ini beberapa pandangan yang saya mau sampaikan berkaitan dengan apa yang materi kita pada malam hari ini. Baik, saya tutup materi saya sampai di sini. Apakah ada pertanyaan lain? Silakan. Atau mau sharing? Silakan. Bertanya atau sharing dan sebagainya. Mungkin dari saya boleh, Pak Arfli? Boleh. Silakan. Oh, ya. Ada Pak Elkana. Silakan. Oh, iya. Apakah kita menyatakan kebenaran itu subjektif seperti itu, menurut pemikiran kita dan berdasarkan kedewasaan rohani kita? Oke. Itu saja. Lagi? Ada lagi? Ya. Dan ketika kita melihat kondisi di beberapa Alkitab itu seakan-akan kontradiksi dengan apa itu atributnya, yaitu Allah itu benar, seperti itu. Misalnya, kasih contoh mungkin misalnya. Seperti Ai tadi. Seperti siapa? Di Tuhan meminta Yosua. Itu kan seakan-akan demi kemuliaannya di Rahab. Contohnya satu tadi di Rahab. Itu kan kita melihat akan suatu tujuan yang lebih tinggi dari kebohongan itu sendiri, yaitu memuliakan nama Allah itu. Oke. Pelecehan sampai sing. Oke, terima kasih untuk ya itu aja mungkin bisa membantu. Mungkin yang pertama ya, saya coba untuk menanggapi, memberi jawaban. Kebenaran apakah itu kalau bersifat subjektif? Kalau kita mengatakan kebenaran bersifat subjektif, itu saya mau mengatakan begini. Itu kalau kepada Allah, mungkin dia sebagai sumber kebenaran, yang namanya kebenaran itu memang pada saat yang sama dia itu subjek dan pada saat yang sama dia objek. Saya ngerti nggak? Ya, kalau namanya kebenaran dia juga adalah subjek, ya. Tapi pada saat yang sama dia juga bisa menjadi objek, ya, karena dia adalah kebenaran. Maka dia melaksanakan semua yang terjadi itu menjadi sebuah kebenaran. Ya, apa yang harus terjadi itu adalah benar. Nah, saya lihat yang namanya kebenaran dan dalam konteks kita mungkin pada saat ini kita bicara soal kejujuran, itu seperti konteks yang tadi saya kembalikan aja sebagai apa yang saya bahaskan, memberikan penekanan. Misalnya kalau dalam situasi perang, memang di dalam bagian itu bukan kontradiktif, tetapi di dalam bagian itu kita boleh lihat di sana di dalam situasi perang itu ada satu situasi di mana ketidakjujuran, ya, dalam arti ini tidak diharapkan, ya, di dalam peperangan itu. Jadi di sana memang setiap pihak ya, tidak mungkin akan mengatakan dengan jujur, oh saya melakukan apa, saya serang kamu ini, saya akan punya senjata berapa banyak, saya akan ini, dan itu tidak mungkin karena memang di sana tidak diharapkan. Tetapi di dalam Alkitab menyatakan kepada kita di dalam relasi-relasi yang intim, khususnya di antara saudara-saudara kita seiman, keluarga kita, dan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ya, yang dekat relasi dan kita di sana, yang diharapkan kejujuran itu hadir di dalamnya. Nah, kalau di dalam konteks misalnya Rahab, itu Allah sekali lagi saya menegaskan sama seperti Calvin, saya kira cukup bisa dimengerti dan jelas bahwa yang di highlight bukan kebohongan Rahab.
sekali lagi, bukan kebohongan rahab. Tetap kebohongan itu menjadi sesuatu yang Allah adalah kebenaran, ya. Allah tetap dinyatakan di sana dia adalah kebenaran dan dia pasti tidak kompromi dengan segala dosa. Nah, tapi kita bisa melihat di dalamnya, di dalam bagian itu ada yang namanya mercy, belas kasihan, anugerah, ada yang pengampunan diberikan secara khususnya di dalam case-nya. Ini mungkin kita bisa melihat Rahab, ya, sehingga di dalam konteks yang dia lakukan, dalam tanda kutip itu berbohong kepada musuh daripada Israel. Nah, kita boleh melihat Rahab masih mendapatkan belas kasihan Tuhan, termasuk bidan-bidan itu. Jadi mereka boleh tetap hidup dan bidan-bidan itu juga selamat dan sebagainya. Nah, saya kira seperti itu. Jadi Allah bukan dengan maksud yang lebih tinggi kemudian menghalalkan segala cara, tidak. Ya, tetapi semua yang Allah tetapkan, dan ketika kita taat kepada apa yang dia perintahkan, itu berarti kita ada di dalam kehendak Allah, di dalam jalur kebenaran itu sendiri. Ya, karena memang Allah adalah sebagai sang benar dan dia adalah kebenaran itu. Kira-kira demikian, Pak Elkana. Apakah menjawab atau masih mau bertanya? Silakan. Dan mungkin tadi yang satu lagi, apakah kebenaran itu ditentukan dengan kedewasaan kerohanian seseorang? Oh, bukan. Kebenaran tidak ditentukan oleh kedewasaan kerohanian seseorang. Tetapi di dalam melakukan etika, itu pengaruh kedewasaan kerohanian. Oke? Kira-kira jelas ya? Iya. Terima kasih. Ada lagi? Pak, tanya Pak. Silakan, Yani. Ya, ini mungkin beda Pak ya. Saya cuman berpikir gini, kalau di Katolik itu kan ada pengakuan dosa Pak. Nah, pengakuan dosa itu kan mengaku kepada pastor. Pastor itu kalau di Katolik itu adalah wakil Tuhan bagi jemaatnya di dunia kan Pak ya. Nah, kalau yang ngaku dosa itu ngaku Pak, kalau dia itu membunuh gitu. Nah, padahal pembunuh ini dicari-cari sama polisi gitu ya Pak. Apa yang harus dilakukan sama pastor ini Pak? Saat dia orang ini ngaku dosa ke pastor. Karena pastor ini kan juga sudah disumpah untuk memegang ya, mengkeep, enggak boleh membocorkan kan gitu pengakuan dosa tersebut. Itu terus gimana tanggapan Pak Rusli ya dalam hal yang seperti ini? Oke, thank you. Yani, wah ini ada case yang lain ini. Ada yang mau menanggapi sebelum saya? Kalau ini saya mau menjawab, Pak. Wah, Imron, silakan coba. Silakan Imron, berpendapat. Kalau bagi saya jika ada seseorang yang sudah membunuh orang dan itu misalnya dia dicari-cari nih. Kalau menurut saya yang pastor ini wajib melaporkan kepada pihak kepolisian. Karena sudah hukum yang dilanggar. Ini saya pernah dengar cerita sih. Ini ada seorang psikolog. Psikolog ini ada klien. Kliennya ini udah ngaku bunuh orang. Psikolog ini juga disumpah gitu loh. Bahwa nggak akan nyebar kerahasiaan dari kliennya. Tapi jikalau sudah hukum yang dilanggar, itu udah di luar wewenangnya si psikolog ini. Jadi menurut saya wajib dilaporkan ke pihak kepolisian sih kalau memang sudah membunuh orang karena sudah hukum yang dilanggar. Oke. Thank you. Terima kasih untuk pandangannya Imron. Oke. Siapa lagi? Silakan. Saya tambahin sedikit, Pak. Biar seru ya. Yuk, silakan. Kalau menurut saya ya, saya sangat setuju dengan pendapatnya si Imron. Pada waktu orang itu sudah membunuh, berarti dia melanggar dua peraturan. Satu, peraturan yang ditetapkan oleh negara. Dua, peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi si pastor sebenarnya sudah tidak perlu bingung lagi begitu loh. Gue harus ngomong nggak ya? Nggak perlu. Itu sudah jelas. Yang kedua, Paulus sendiri mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada pemerintah yang tidak datang dari Tuhan. Jadi kalau pemerintah itu semua datang dari Tuhan, berarti kita sebagai warga negara dari satu negara
kita harus tunduk pada pemerintah di negara tersebut. Karena pemerintah negara tersebut bisa menjadi pemerintah karena Tuhan tetapkan dia untuk jadi pemerintah. Otomatis kalau Tuhan tetapkan dia untuk jadi pemerintah, berarti Tuhan kasih pemerintah itu wewenang sampai batas tertentu. Jadi kalau kita sebagai orang yang percaya dan anak-anak Tuhan yang taat, berarti kita harus tunduk sama pemerintah, begitu loh. Karena pada waktu kita tunduk sama pemerintah, itu sama dengan kita tunduk pada Tuhan. Begitu. Jadi, sumpah pastor itu saya pikir lebih sifatnya ke arah yang sifatnya itu mungkin aib ya. Aib yang tidak boleh diumbar di depan umum. Jadi misalkan, saya kemarin baru ke tempat pelacuran, begitu. Nah, saya datang ke pastor mengaku, minta pengampunan dosa, misalkan seperti itu ya. Kasus kayak begini, jelaslah si pastor nggak boleh umbar. Begitu loh. Tetapi kalau saya sudah bunuh orang, itu cerita sudah lain. Kira-kira seperti itu. Oke, thank you untuk Pak Rizal. Ya, saya menanggapi ya. Jadi sebenarnya dari pertanyaan dari Ciani ini, saya mengambilnya adalah prinsip higher authority. Ya, kita mesti submit kepada otoritas yang lebih tinggi. Ya, di dalam konteks misalkan ya, tadi kondisi otoritas dalam hal ini berarti otoritas ini ketika kita mesti memilih, kita mesti taat kepada Tuhan atau kita mesti taat kepada case yang kita hadapi, ya. Nah, bahkan lah ketika kalau tadi misalkan diberitahukan dari pandangan misalkan Pak Rizal tadi, itu dia mengatakan bahwa pemerintah sebagai otoritas yang sudah ditetapkan Tuhan. Ketika pemerintah itu kalau benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ditaati. Tapi kalau misalkan pemerintah itu justru melakukan sebuah hal yang sudah melawan kehendak Tuhan, maka kita tetap harus lebih taat kepada otoritas Tuhan yang sudah dinyatakan kepada kita. Nah, jadi dalam hal ini saya menjawab dengan jelas ya dan tegas juga bahwa memang harus kita taat kepada kehendak Allah. Dalam bagian ini bisa cukup saya pemerintah, karena pemerintah dalam bagian ini kan mengatur hukum dengan benar dan itu tidak bertentangan dengan ini firman Tuhan maksud saya. Jadi dalam bagian ini seharusnya justru ya hamba Tuhan itu harus mengantar ya atau menyadarkan dia untuk dia menyerahkan diri. Kira-kira begitu, Ciani. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Sudah jelas semuanya? Silakan. Pak, saya mau bertanya nih, Pak. Oh ya, silakan. Rizal. Saya ke cerita bidan yang tadi, Pak ya. Saya bacakan ayatnya aja ya. Keluaran 1 ayat 16 mulai. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian dan membiarkan hidup bayi-bayi itu? Ayat 19, jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Nah, pertanyaan saya adalah, saya kalau baca ayat ini, Pak, saya tidak merasa bidan ini berbohong. Jadi, saya lebih ke arah begini, kenapa Pak Rusli sampai pada kesimpulan bahwa bidan ini berbohong? Nah, kenapa saya bilang saya merasa bidan ini tidak berbohong? Karena kan bisa aja emang dia waktu datang orang Israelnya udah melahirkan. Memang saya tahu kamu suruh saya bunuh, saya akan bunuh. Cuma sialnya setiap kali gue datang dia udah lahir. Maksudku tidak ada indikasi di sini. Saya mencoba mencari dari mana kita sampai pada kesimpulan bahwa bidan ini berbohong begitu. Kalau Rahab jelas. Oh, orangnya nggak datang, dia tadi lari ke situ loh. Itu kan dia sudah bohong jelas. Kalau si perempuan bidan ini dia cuma bilang, loh saya bukan tidak mau, kasarnya ya, saya bukan tidak mau bunuh, Pak. Saya mau bunuh. Cuma setiap kali gue datang, dia sudah lahir. Anaknya udah disembunyiin dulu, jadi gue nggak bisa bunuh. Itu pertanyaan saya pertama, Pak. Pertanyaan saya kedua. Anggaplah misalkan benar ya, jadi saya asumsi nanti Pak Rusli ternyata ada jawaban yang membuktikan bahwa bidan ini berbohong. Nah, ini kasus kedua pertanyaan saya begini. Saya sebagai bidan, saya nggak mau bunuh itu bayi. Nah, selama ini saya kalau menangani
orang Ibrani waktu melahirkan, saya tahu orang Ibrani itu lebih kuat dari orang Mesir. Nah, berdasarkan pengalaman itu, maka karena sekarang maklumat raja sudah keluar, saya harus bunuh anaknya orang Ibrani. Saya sengaja datang terlambat. Supaya apa? Supaya saya jangan berbohong. Kalau saya datang tepat waktu, saya kan jadi dilema. Saya bunuh, saya tidak tega. Saya tidak bunuh, saya yang dibunuh. Jadi mending, karena gue punya pengalaman selama ini dengan orang Yahudi, gue udah tahu mereka kuat. Gue sengaja datang terlambat. Supaya waktu-waktu gue datang terlambat, anaknya sudah nggak ada. Kalau saya dipanggil sama raja, gue tinggal bilang. Jadi saya tidak berbohong, dan saya tidak membunuh. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau saya melakukan hal seperti ini, apakah saya masuk dalam kategori berbohong kalau saya ukur dengan standar Alkitab? Thank you, Pak. Ya, oke, terima kasih buat pertanyaannya. Baik, saya langsung memberi pandangan saya aja ya. Ya, memang di dalam bagian konteks tersebut ya, kalau kita melihat, memang ada muncul beberapa pandangan tentunya, tafsiran yang mengatakan bisa dalam pengertian yang pertama maupun kedua seperti yang Pak Rizal sampaikan. Nah, tetapi poin pentingnya itu kalau saya melihatnya adalah begini. Bidan-bidan itu sudah diperintahkan oleh yang namanya Firaun untuk membunuh bayi-bayi Mesir tersebut. Ya, di dalam bagian ini sebenarnya mereka itu mesti tunduk sama perintah daripada Firaun dan dia berusaha justrunya mesti taatnya sama Firaun. Ya, jadi berusaha justru untuk mentaati maunya Firaun seperti apa. Tapi justru kita boleh lihat yang dia lakukan justru sebaliknya. Dia justru cari berbagai macam jalan alasan supaya dia taat. Ya, nah di dalam bagian ini kalau kita lihat kalau Firaun mengenal hal ini, mengetahui sesungguhnya dalam hal ini pasti menjadi sesuatu yang sangat berbahaya bagi mereka berdua. Artinya mereka tidak speak truth, tidak mengatakan sesuatu kebenaran secara total. Nah, saya teringat dalam bagian ini ada ini Agustinus juga ya, dalam bagian ini mengatakan itu ada yang namanya ini ya, satu pemikiran mind hati yang ganda ya. Jadi hati yang ganda di dalam yang namanya kebohongan atau segala sesuatu yang tidak speak truth itu Agustinus mengatakan itu dimulai dengan ada ganda hati dan ininya lain ya. Jadi ketika itu mulai sudah terjadi sebenarnya di sana itu sudah ada bias mulai tidak speak truth yang seharusnya seperti apa. Kenapa bisa ganda? Karena antara benar dan yang tidak benar. Kalau di dalam konteks daripada bidan ini berarti dia otoritas, dia mesti taat sama si Firaun atau dia bagaimana? Dia takut kepada Allah. Alkitab menyatakan dengan jelas dia takut akan Allah. Nah, di dalam bagian ini kita boleh lihat ya bagaimana lah apapun yang dia lakukan dan bagian kita mencatat memang mungkin tidak secara detail, tapi kita lihat boleh menunjukkan di dalam bagian ini dia tidak melakukan seperti apa yang Firaun katakan. Di dalam bagian ini dia tidak melakukan persis ya dalam artian ya menyatakan kejujuran yang sesungguhnya yang di dalam hatinya, yang pasti hatinya sebenarnya dia takut akan Tuhan, dia. Nah, tapi dia tidak mau mengatakan hal itu dan justru dia ada di pihak daripada bangsa Israel dan dia justru tidak dengan satu sikap yang dia justru menghabisi bayi-bayi di Israel itu. Kira-kira demikian Pak Rizal. Semoga bisa menjawab. Oke Pak, sorry Pak, saya merasa kau belum menjawab pertanyaan saya. Maksud saya gini, saya tidak mempermasalahkan apakah perbuatan bidan ini berkenan di mata Tuhan atau tidak. Itu perbuatan baik atau tidak, bukan itu saya permasalahan. Tapi maksud saya gini Pak, kenapa saya bertanya begini? Karena saya mau memberitahukan kepada teman-teman yang hadir di tempat ini. Maksud saya begini, sometimes kita bisa mengakali, kita bisa tidak berbohong, dan sekaligus tidak berdosa, gitu loh. Jadi contoh kasus misalkan seperti si bidan ini. Dia bisa tidak berbohong. Jadi dia tidak berbohong pada waktu Firaun tanya, kenapa kau tidak bunuh? Ya memang dia nggak datang, dia datang tuh udah nggak ada itu anak. Sudah lahir. Begitu loh. Jadi saya mau beritahu kepada kita semua di sini bahwa sometimes kita bisa dengan hikmat dari Tuhan seperti ini di dalam kita bersikap pada waktu kita harus mengambil keputusan. Bagaimana caranya kita menempatkan diri, saya bisa tetap hidup, tapi saya tidak berbohong. Nah, ini yang saya mau tanya.
menurut pandangan Pak Rusli, perbuatan saya ini masuk dalam kategori tidak berbohong nggak? Jadi saya tahu kalau saya datang, kalau saya tidak bunuh itu bayi, waktu Firaun tanya saya harus berbohong. Karena kalau saya tidak berbohong, saya mati. Jadi saya bunuh atau saya yang dibunuh. Nah, daripada saya membunuh dan saya dibunuh, saya bohong aja. Akhirnya saya jatuh dalam dosa berbohong. Jadi bayi tidak mati, saya juga tidak mati, tapi saya jatuh dalam dosa berbohong. Nah, saya ajar, saya kasih satu trik. Bagaimana caranya bayi tidak mati, saya tidak mati, dan saya tidak berbohong. Bagaimana caranya? Ya, saya jangan datang. Cepat datang, saya punya adik sudah mau melahirkan. Sengaja saya lama-lama datang. Biar dia lahir duluan. Begitu dia lahir, dengan pengalaman saya sebagai bidan, gue udah tahu range waktu kurang lebih ini pasti sudah lahir. Baru gue datang. Waktu gue datang, emang udah lahir, udah nggak ada bayinya. Jadi waktu saya ditangkap sama Firaun, saya ditanya, kenapa kau tidak bunuh? Saya kan sudah perintah kau bunuh. Nah, di sini kan kalau saya datang duluan, saya jadi dilema dalam pengertian saya harus berbohong nggak? Kalau saya bilang, saya datang bayi sudah tidak ada. Padahal sebenarnya waktu saya datang bayi masih ada. Kan saya bohong. Nah, untuk menyikapi hal kayak begini, saya jangan datang cepat-cepat. Nah, ini maksud saya loh, Pak. Apakah perbuatan saya ini bisa nggak masuk dalam kategori menurut pandangan Pak Rusli? Saya tidak berbohong. Kalau menurut pandangan saya pribadi, Pak, saya tidak berbohong. Jadi saya tidak berbohong, saya tidak usah membunuh, dan saya tidak dibunuh. Kira-kira seperti itu, Pak. Tolong Pak Rusli tanggapi ya. Jadi kalau saya melihatnya begini, Pak. Kalau di dalam kita lihat kembali ya, kalau saya lihat yang di bidan-bidan ini aja, itu dikatakan terakhir itu adalah Tuhan itu memberkati ya si bidan-bidan ini ya. Jadi ada setelah itu karena mereka takut akan Tuhan itu, dan dia tidak membunuh bayi-bayi di mana itu di bayi-bayi Israel itu, Tuhan memberkati. Nah, saya melihat pada kalimat ini ketika Tuhan memberkati, ini adalah sesuatu yang khusus. Artinya apa? Artinya memang bidan-bidan itu dia benar-benar, sekali lagi ya, di konteks tadi hati ya, yang melihat kepada apa yang seharusnya kebenaran itu. Bahwa hati di bidan-bidan itu condong ya, takut akan Tuhan. Berarti mereka tahu tidak boleh bunuh. Nah, ini poin yang lebih penting, tidak boleh bunuh. Nah, memang tadi pandangannya Pak Risa cuma melihat, itu juga tafsiran sih. Kalau kita bicara memang tafsiran, tiap orang punya pasti pandangannya di sana. Tapi saya justru menyeimbangkan saja di bagian lain juga mungkin bisa dibilang tafsiran, tapi di dalam konteks ini kita lihat dalam bagian ini reward ya, yang Tuhan berikan, yang boleh menyatakan satu mungkin yang ketegasan yang dinyatakan bahwa Allah itu yang melihat di dalam hati. Mereka tahu bahwa bidan-bidan ini mereka jelas-jelas mereka tidak mau membunuh bayi itu, dan mereka berkata kepada, memberikan alasan dalam tanda kutip, memberikan alasan. Nah, kita kan kalau cari-cari orang yang tidak jujur mesti berusaha untuk cari kasih berbagai alasan. Nah, dalam bagian ini saya melihat dalam bagian ini dia memberikan berbagai alasan ya yang kuat untuk boleh meyakinkan Firaun. Nah, sebenarnya alasan ini juga sebenarnya bukan, kalau kita mau lihat dari apa yang disampaikan, apakah alasannya adalah seperti itu? Apakah benar seperti itu? Ataukah mungkin memang benar-benar seperti itu? Mereka mendelay apapun itu. Nah, dalam pemikiran saya apapun itu. Tetapi intinya adalah bahwa bidan-bidan ini mereka dengan sungguh-sungguh mereka memilih sudah ya untuk boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki daripada mereka takut kepada Firaun. Nah, kalau misalkan dalam kondisi yang Pak Rizal tanyakan yang kedua, kalau saya tahu saya semestinya bagaimana harus berbuat yang seharusnya, tetapi saya berusaha cari cara, kira-kira gitu, cari cara bagaimana yang baik supaya saya tidak berbohong dan saya bisa. Dan kalau itu memang bisa memungkinkan, Anda bisa cari cara seperti itu, dan itu tetap di dalam kerangka kita tidak berbuat dosa, saya masih melihat itu ya silakan. Tetapi ya, satu sikap yang paling benar itu adalah kita bukan ya. Ini dalam konteks kebenaran tentunya ya, kita melihat ini dalam konteks rangka bidan-bidan sekalian ini kan di dalam ketaatan kepada firman Tuhan, di dalam bagian itu kita menghindarkan diri kita dalam posisi yang sulit. Nah, menurut saya silakan. Ya, tapi jikalau satu kali situasi posisi kemudian terjadi, ya kita mesti juga tetap bersikap. Ya, saya pikir tetap harus dalam kerangkanya adalah kita mesti melakukannya di dalam ketaatan kepada otoritas yang lebih tinggi, khususnya dalam kaitan ini adalah kebenaran firman Tuhan. Kira-kira demikian, Pak. Apakah Bersut belum menjawab
Kalau Sudah Pak, sudah menjawab. Saya bisa tangkap maksudnya Pak Rusli. Oke. Thank you, Pak. Baik, terima kasih. Ya, baik, saya kira cukup. Sudah jam 9 lebih. Ya, nanti kalau mau diskusi lagi bisa japri saya. Saya available sampai malam.